Sebagai, oke Pak, terima kasih. Sebagai informasi, rangkaian pelatihan ini juga akan mencakup sesi luring pada Rabu 17 Desember 2025 mulai jam 8 pagi yang bertempat di SMA 1 Setu, Kabupaten Bekasi. Saya, Vina Fitriani dari SMA 2 Cikarang Selatan, selaku pewara hari ini, eh, merasa terhormat sekali bisa membersamai Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan hari ini dapat menjadi lancar, bermanfaat, dan juga memperkuat praktik pembelajaran biologi kita. Untuk pertama-tama kita akan awali dengan berdoa kepada Bapak Ibu yang beragama Muslim. Kita berdoa bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga Amin, ya hari Rabbal ini Alamin. dapat mendapatkan ilmu yang berkah sehingga dapat diimplementasikan kepada seluruh siswa-siswi kita. Bapak Amin, ya Ibu, Rabbal Alamin. sekali lagi, pelatihan ini akan dirancang dalam 4 kompetensi, yaitu fondasi AI dan pembelajaran mendalam, strategi merancang asesmen dan skenario belajar dengan Gemini, membangun kemandirian belajar dan diferensiasi dengan menggunakan notebook LM, serta inovasi pengembangan media interaktif dan analisis data. Insya Allah ini akan terakumulasi dalam sertifikat 32 jam pembelajaran dengan porsinya 7 jam tatap muka, tugas mandiri 25 jam pembelajaran yang berisi penerapan praktiknya. Harapannya setelah sesi ini Bapak Ibu akan mendapatkan ide yang konkret dan juga sesuai dengan etika pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, untuk pembukaan, sebelumnya diawali dengan pembukaan oleh Ketua MGMP, yaitu Bapak Bima Aryo Sucikwat. Silakan Pak Bima. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Vina atas kesempatannya yang saya hormati, Ibu Isnur Ainah selaku Ketua Sanggar MGMP Biologi Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati pengawas pembina MGMP ada Ibu Hajizah yang sudah berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati juga pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Agri Wiranata, yang sudah hadir tepat waktu dalam Zoom kita berkaitan dengan pra kegiatan workshop MGMP Biologi yang berkaitan dengan pemanfaatan coding dan AI dalam pembelajaran biologi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus yang sudah mengupayakan berkolaborasi dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Juga ucapan bahagia sebesar-besarnya bagi segenap guru biologi yang sudah berkenan hadir ya pada Zoom siang hari ini. Tadi ada beberapa yang menginformasikan ke saya bahwa hadirnya nanti saat eh, luring ya, saat luring. Jadi hari ini mohon izin, tapi tidak mengapa. Nanti insya Allah pertemuan ini juga akan kita rekam dan bagi yang tidak sempat hadir pada siang hari ini bisa mempelajari melalui rekaman sehingga dalam pelatihan besok itu menjadi lebih siap ya. Bapak Ibu yang saya hormati, salah untuk dalam rangka meningkatkan kompetensi profesionalisme kita sebagai guru biologi ya sangat eh, diharuskan bagi kita semua untuk bersikap adaptif terhadap perubahan zaman ya. Dinamika pembelajaran dan perkembangan dari strategi pembelajaran yang ada membutuhkan kolaborasi dari kita semua untuk sama-sama bisa belajar. Belajar dalam hal beradaptasi berkaitan dengan bagaimana konsep-konsep baru, teorema-teorema baru, peralatan-peralatan baru yang bisa mendukung upaya kita dalam memfasilitasi pembelajaran di kelas. Namun Bapak Ibu, apabila kita belajar sendiri, ini biasa banyak halangannya ya. Belajar sendiri itu sangat sulit
saya rasakan. Ada bosannya, ada lelahnya, ada enggannya. Ya, kadang melihat sesuatu yang terlihat rumit. Nah, contoh misalkan sebuah teori baru yang terlihat rumit, ketika kita belajar sendiri, kadang kita ada sampai pada titik kita lelah dan menyerah. Nah, namun di MGP Biologi, saya harapkan kita semua bisa berkolaborasi dan belajar sama-sama, Bapak Ibu. Karena apa? Dengan belajar bersama-sama, kita akan menyajikan konsep belajar yang lebih dinamis ya, bisa saling bantu-membantu, bisa saling berkolaborasi demi menciptakan guru-guru yang profesionalisme semua. Jadi tidak ada yang paling profesional, tidak ada yang sangat profesional atau lebih profesional. Kita mau jadi profesional, profesional bareng-bareng. Kita mau jadi hebat, kita hebat sama-sama. Kita mau canggih, kita canggih sama-sama. Ya, harapannya dengan begitu dalam spirit pembelajaran di MGP Biologi, selain kita belajar untuk diri kita sendiri, kita juga bisa sama-sama mengajak rekan kita untuk belajar dan juga kita sama-sama nanti bisa mendiseminasikan kepada rekan-rekan guru di sekolah yang mungkin bisa jadi lintas mata pelajaran gitu ya. Dan itu bisa sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan yang sedang berkembang di Indonesia pada saat ini. Ya, kemudian Bapak Ibu ada beberapa agenda yang sekaligus ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama terkait dengan workshop ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah daring ya melalui Zoom pada siang hari ini. Kemudian yang kedua kita akan sama-sama bertemu di SMA Negeri 1 Setu esok hari Rabu. Ya kita kumpul bareng-bareng di sana dan kita melaksanakan pembelajaran berdasarkan tema yang sudah kita pilih, yaitu tema pembelajaran coding dan AI. Nah, semua Bapak Ibu diharapkan bisa membawa perangkat digitalnya, kemudian sama-sama kita mengeksplorasi lebih jauh terkait dengan kemampuan-kemampuan baru yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dalam hal kegiatan ini kami harap semuanya bisa saling kolaborasi ya pemateri kita Pak Agri Wiranata akan memfasilitasi kita ya dari yang pertama dari segi bagaimana sih strategi menyajikan pembelajarannya, mengeksplorasi lebih jauh terkait dengan pemanfaatan coding dan AI dan pastinya harapan saya Bapak Ibu guru bisa aktif sehingga usai pelatihan tidak hanya kita dapat sertifikat tapi juga kita mendapatkan kemampuan baru yang mungkin sebelumnya belum pernah ada gitu. Dan syukur-syukur nanti di bulan Januari ketika kita mulai pembelajaran ya, ini kita bisa lebih siap dalam memfasilitasi murid-murid kita dengan hal-hal baru yang bisa jadi merupakan sebuah daya tarik sehingga mereka bisa termotivasi belajar biologi lebih jauh dan lebih kompleks lagi serta lebih mendalam. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, MGMP Biologi dalam setiap pertemuannya merupakan ajang silaturahim Bapak Ibu. Ya, ini adalah rumah kita bersama, ini rumah kita semua, rumah dari guru-guru biologi di Kabupaten Bekasi. Siapa yang merawat rumah itu, siapa yang mendirikan rumah itu, ya kita sama-sama. Kalau kita tidak ada di sana, maka rumah itu akan terasa kosong. Sehingga marilah kita isi rumah itu dengan cinta dan silaturahmi. Gitu ya. Jadi sama-sama Bapak Ibu kita sematkan semangat kepada rekan-rekan kita yang belum hadir atau yang masih menimbang-nimbang besok Rabu kita hadir atau tidak ya, kalau bisa semuanya hadir. Kenapa? Karena dalam kegiatan tersebut kita akan sama-sama bersilaturahmi, kita bertatap muka, sungguh ada kerinduan tersendiri ya, karena kita sama-sama guru biologi dan pasti sama-sama sulit-sulitnya kita, tantangan yang kita hadapi di sekolah itu pasti hampir semuanya ada kesamaan dan juga mungkin ada perbedaannya. Nah, harapannya kita bisa saling komunikasi di sana, membangun jembatan komunikasi yang intens sehingga kita bisa saling bantu-membantu. Ya, di tahun ini alhamdulillah banyak guru yang telah difasilitasi dari MGMP Biologi untuk yang pertama berkaitan dengan sertifikasi ya karena kemarin ada kegiatan PPG yang mengharuskan bergabung di komunitas ya banyak guru-guru baru yang bergabung dan mungkin kita belum saling kenal. Kemudian yang kedua juga alhamdulillah saya ucapkan selamat bagi guru-guru yang mungkin di tahun ini juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi ASN setelah sekian lama jadi guru honorer di sekolah negeri. Dan juga bagi guru-guru swasta juga yang bisa meningkatkan kapabilitasnya untuk berkarir di sekolahnya masing-masing. Banyak cerita Bapak Ibu yang harus kita tumpahkan, banyak kisah-kisah yang harus kita bagikan, sehingga harapannya kita bisa bertemu besok Rabu, tak hanya kita bertatap muka, insya Allah nanti bagi yang memesan baju ya, bajunya juga sudah jadi, ya semoga nanti bisa kita bagikan sama-sama, dan kita bisa
juga sekaligus rembuk untuk rencana-rencana di tahun 2026. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi yang sudah hadir tepat waktu pada siang hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan ini maka kegiatan MGMP berkaitan dengan workshop ini kita laksanakan. Ya, mungkin kita bisa sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu melalui reaction. Ya, dan nanti juga saya ucapkan terima kasih ini untuk eh, segenap guru yang sudah makin bertambah. Jadi harapannya sambil kegiatan berjalan bisa di-share Bapak Ibu ya ke sekolah masing-masing. Dan untuk yang kegiatan hari ini, untuk Zoom ini tidak mesti yang daftar, yang menginput pendaftaran untuk membayar itu yang harus ikut. Boleh nggak kalau saya ikut Zoom-nya saja gitu ya silahkan. Ya karena kita senantiasa berbagi ilmu tanpa batas. Jadi semua pun bisa ikut bergabung dalam kegiatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima. Jadi Bapak Ibu, ayo semangat beritahu teman-temannya untuk bergabung sehingga kita bisa memperkuat silaturahim dan juga memperkuat MGMP biologi kita, tempat belajar kita, tempat kita menimba ilmu sebagai guru untuk mengimplementasikannya agar siswa kita lebih maju lagi. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Sanggar MGMP Biologi, yaitu Ibu Iis Nuraina, MPD. Disilahkan Ibu Iis. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya, terima kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Kasih yang terhormat Jadi tentang apa? Bapak Ini dia apa sekolah apa anaknya mau ambil Ijazah. ijazah. Terus juga dia sebenarnya dua tuh, dia nggak nyatet lagi ya. Anaknya dia yang kedua sekolah di sini juga, tapi sekarang nggak boleh. Baik, anak yang nomor berapa Bu Hajijah? Baik, eh, yang saya hormati para Ya ketua. Bu Is, maaf lanjut. Ya, mangga siap Bu Bu aja. Yang saya hormati Ketua MGMP Biologi. Tepat waktu loh tadi on time. Kalau orang profesional tuh begitu memang ya. Serta rekan-rekan saya, baik Ibu Pengawas yang saya hormati juga, Ibu Pengawas kita Bu Hajijah, terima kasih sudah berkenan hadir. Terutama juga Bapak Ibu Pengurus MGMP SMA Kabupaten Bekasi serta rekan-rekan seperjuangan, teman-teman guru-guru biologi, guru-guru hebat biologi SMA Kabupaten Bekasi. eh ya, saya agak ragu sebenarnya ini karena di sininya sebagai ketua sanggar apa biologi MGMP biologi SMA Kabupaten. Saya sendiri udah menceleng ke kota gitu ya. Saya sedang berada di SMA 11. Sebenarnya jadi agak ragu waktu mau ngisi aja saya nggak jadi gara-gara bingung ngisi SMA-nya SMA mana Pak Bima gitu ya. Jadi mohon kita tindak lanjuti mungkin ini terakhir saya di biologi walaupun saya tidak akan keluar grup MGMP karena MGMP biologi itu adalah MGMP yang paling aktif, yang paling korsanya tinggi, kemudian paling giat dalam kolaborasi dan sinergis semua kurikulum. Kemudian banyak sekali orang-orang hebat di sini. MGMP SMA Biologi SMA Kabupaten Bekasi itu sudah banyak menelurkan seperti kepala sekolah, pengawas, kemudian para instruktur, para guru penggerak ya, para fasilitator, kemudian para fasilitator Pancawaluya dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu dimanapun kita berada, insya Allah kita selalu membawa kebermanfaatan, memberikan kebaikan untuk
seperti yang saya bilang tadi, korsanya cukup MGMP SMA, MGMP Biologi SMA itu sangat kompak ya. Walaupun kita jarang bertemu secara luring, karena kita ambil efisiensi, pengurus sudah mengakomodir, kita masih tetap aktif sharing ilmu, ya. Jadi di 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 teman-teman kita itu masih merasa bahwa ketika ada apa-apa kita masih bisa bertanya pada forum MGMP gitu ya. Agak sedikit prihatin misalnya ya, mungkin karena beberapa hal Pak Bima yang perlu dievaluasi, bahwa pada saat sekarang ini memang teman-teman kita mungkin sedang sibuk dengan pengolahan nilai, rapot dan sebagainya ya. Kemudian apalagi yang kurikulum apalagi di ujung tanduk gitu ya, deadline tanggal berapa, dimajukan rapotnya tanggal berapa, ada yang gerak aura-aura liburannya sudah kerasa gitu kalau di Desember itu ya. Jadi kita tuh agak confusing di otak ini, prepare liburan, saya anak pondok pulang dan sebagainya ya, seperti itu. Sama Bapak Ibu, hal-hal itu ada di otak kita, tapi kita itu kan multi talent ya, guru-guru apalagi ibu-ibu tuh multi talent. Jadi sambil nge-laptop tapi sambil masak, sambil ngegoreng tapi sambil nyuci baju gitu ya. Itu luar biasa. Jadi harus kita sikapi dengan bersyukur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita yang kemarin sudah dilantik. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Moga-moga bukan hanya P3K paruh waktu, tapi akan berjalan menjadi satu waktu. Ya, bahkan bisa berlipat-lipat lagi berkah rezekinya ya. Eh, Izin memperkenalkan Pak Agri, saya mungkin baru pertama ketemu Pak Agri. Terima kasih sudah mau berkolaborasi dengan guru-guru hebat SMA di Kabupaten Bekasi, yaitu guru biologi. Kalau guru-guru biologi itu dia mengutamakan asas education learning-nya sepanjang hayat lah gitu ya, karena mereka merasa selalu kurang, selalu ingin mengupgrade kompetensinya. Itu yang sudah ditularkan oleh para pengurus-pengurusnya. Jadi kita tidak bersaing ingin hebat sendiri, tetapi kami bersama-sama. Jadi tidak ada orang yang akan jauh ngerasa lebih gitu ya. Jadi ketika kita belajar, kami sudah siap untuk mengosongkan seperti gelas kosong. Dan kita sudah memiliki komitmen bahwa jangan pernah melihat dari siapa ucapan-ucapan atau pembelajaran itu, tapi isi pembelajaran, isi ucapan itulah yang harus kita resapi. Jika itu sesuatu kebaikan, maka kita harus bisa terima ya. Walaupun itu dari tangan seorang pejabat ucapannya, tapi kalau memang tidak baik, untuk apa kita ikutin? Jadi walaupun dari anak kecil, ketika hal itu adalah benar, sepatutnya kita bisa menghargai pendapat itu. Jadi sebenarnya agak sedih juga sih. Saya sudah melaporkan saya nanti mungkin resmi melaporkan kepada Ketua MKKS, pengganti saya siapa. Walaupun insya Allah saya izin Pak Ketua, saya tidak keluar dari grup karena saya juga tidak berharap selamanya di kota ya, jauh. Ya, saya berharap di sini ya 2 tahun atau 1 periode saja gitu ya. Karena saya tetap ingin balik ke kabupaten karena rumah saya di sana begitu ya. Tapi saya jadikan pembelajaran bahwa di kota itu menambah keluarga baru. Banyak sekali sisi-sisi positif yang saya bisa dapatkan selama 2 bulan di kota ya. Insya Allah itu akan saya bawa untuk bekal saya menjadi kepala sekolah. Jadi saya kepala sekolah baru SMA 1 Bojongmangu, yang keluarga saya yang kedua, kemudian sekarang keluarga saya yang ketiga. Jadi dimanapun kita berada, berilah kesan yang terbaik di sekolah yang kita tinggalkan. Kita mau di kabupaten, mau di kota, tetap saja mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, tapi kita itu sebenarnya guru gitu loh, nggak bisa mungkir dari itu gitu ya. Jadi kadang ada kekangenan bahwa saya tuh pengen mengajar tetap di kelas gitu ya. Kadang sekarang pun saya kayak olimpiade, saya masih mau ke kelas gitu ya.
Kenapa? Karena mengajar itu, mendidik itu adalah profesi saya yang sebenarnya. Jadi profesi saya mau jadi pengawas itu karena hanya bentuk lain saja ya, promosi atau profesi yang lain. Tapi nadi saya terlahir sebagai guru dan saya bangga menjadi guru. eh Sebenarnya sekolah sangat-sangat banyak prihatin ya, apalagi di 2025, 2025, 2026. Sekolah banyak sekali mengalami mengalami banyak sekali cobaan di mana marwah guru itu sudah mulai mulai turun gitu ya. Tetapi saya rasa ketika kita berada dalam posisi yang berada di titik terbawah pun saya rasa kita mampu melewati itu ya. Efisiensi besar-besaran, kemudian banyak sekali keprihatinan anggaran gitu ya. Eh, Kadang saya ingin seidealis mungkin menjadi seorang kepala sekolah, tapi kadang itu tidak mungkin gitu ya. Bukan kita tidak istiqomah gitu ya, tetapi ternyata kenyataan yang dihadapi oleh kita itu jauh luar biasa begitu. Tapi berusahalah seminimal mungkin tetap dalam on the track, bahwa apapun profesi kita, apapun jabatan kita, tujuan utama kita tetaplah bahwa kita adalah pendidik. Entah itu pendidik di rumah atau pendidik kita di sekolah. Mungkin itu saja, tapi izin saya mungkin tidak mengikuti itu, tapi nanti saya izin minta YouTube-nya Pak Ketua. Ya, siap Bu. Mohon maaf Pak Agri, tapi insya Allah Rabu saya ikut all out sepenuh hati di sana saya ikut. Insya Allah saya kosongkan waktunya. Untuk hari ini ada satu urgenitas yang harus saya laporkan ke KCD berkaitan dengan P3K paruh waktu yang penempatan ke sekolah kami, padahal orang tersebut adalah sudah kami keluarkan dari Dapodik dan dikeluarkan secara tidak hormat gitu. Jadi harus kami laporkan sesegera mungkin. Izin ya Pak Ketua, izin teman-teman. Pada saya ingin menyapa semua nih, ada Bu Hafsah, ada Bu Iin ya, ada Pak Devri dan yang lainnya. Pada saya sudah kangen. Kita ketemu hari Rabu ya, bawa rujak, bawa naon, pokoknya mah rame we di Setu ya. Ya, siap. Biasa tidak jauh dari ini apa Botram Pak. Itu penyemangat kita kalau mau bertemu ya, segala we dibawa gitunya, penyemangat. Mungkin itu saja. Saya agak keberatan 50.000-nya itu loh Pak di surat undangan udah yang lain-lain tuh rata-rata udah di atas 100 semua ya Bu Vina ya. Cek orang 50.000 ditempel deh, ngapain sih hapus we Pak gitu, itu mah insidental aja gitu. Kesal saya tuh ke Pak Bima dari kemarin ya. Kimia itu 150.000, yang lain-lain tuh gila-gilaan gitu ya. Ya udah, itu menunjukkan bahwa memang kita tidak money oriented gitu ya. Insya Allah panitia atau pengurus MGMP sekarang tuh insya Allah amanah semua, hebat semua, dan mereka orang sibuk semua, tetapi tetap menghangatkan MGMP biologi sebagai rumah kedua kita selain kita di sekolah. Mungkin itu saja, hatur nuhun. Semangat teman-teman. Ilmunya banyak Pak Agri, saya malah penasaran, pengen ini. Kadang kita taunya trik prompts biasa aja ya Pak Agri, tapi nanti dikasih trik-trik hebat dari beliau. Saya tunggu nanti YouTube-nya malam, paling saya sebelum tidur ngeliatin gitu. Kalau sudah jadi. Thank you very much. Terima kasih. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman. Saya izin mau ke KCD, tapi insya Allah saya bergabung hari Rabu. Ya. Nuhun. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bu Iis, luar biasa semangatnya berpindah dari Bojongmangu, dari ujung sana ke ujung sana ya Bu ya. Padahal melewati rumahnya ini banget tuh, jauh banget ya Kepala dua-duanya. sekolah spesialis ujung Pak. Iya, iya, tetap semangat. Tapi baik Bapak Ibu Guru MGMP, eh, kita akan memasuki ke sesi berikutnya, yaitu mengenai eh, materi tema pelatihan hari ini, yaitu transformasi dengan menggunakan AI dalam pembelajaran biologi. Terima kasih Bu Iis sekali lagi. Sebelumnya, sebelum Pak Agri memasuki sesinya, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae-nya, hanya sedikit, mungkin nanti akan dijelaskan lebih panjang lagi dengan narasumber kita. Narasumber kita adalah Pak Agri Wiranata Anugrah, SPDGR, ya, yang merupakan guru penggerak, kemudian biologi teacher, ya, dan juga research and product development pada International Islamic
boarding school. Berarti IIBS ya Pak ya? Di IIBS, betul Pak? Pak Agri? Di Viva, Bu. Di Oh, di Viwa, VIWA. Viwa, Oh, ya. VIWA, International Islamic Boarding School. Kemudian S1-nya adalah Pendidikan Biologi UHAMKA, dan merupakan Gemini and Microsoft Certified Educator, kemudian Best VIWA Teacher, finalis Acer Smart School Award and Innovative Teacher Kemendikbud, guru, yang merupakan guru biologi dengan kurikulum nasional dan internasional. Dan karena tadi Gemini and Microsoft Certified Educator, beliau sudah pas sekali dengan apa yang menjadi materi kita hari ini, yaitu bagaimana transformasi transformasi AI dalam pembelajaran biologi. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Agri untuk uh, mempresentasikan materinya. Disilahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru sekalian, eh, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ingin ucapkan yang saya hormati dan sekaligus saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bima Aryo selaku Ketua MGMP. Ini beliau guru saya juga ini. Saya setiap kali ketemu pasti banyak belajar banyak ini dari beliau. Masya Allah. Dan juga Ibu Vina selaku moderator, tadi Ibu Iis ya, dan juga Bapak Ibu Guru MGMP Kabupaten Bekasi ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Saya senang sekali bisa ketemu teman-teman guru biologi dari kabupaten yang berbeda gitu ya. Biasanya seringnya ketemu sama yang di Bogor gitu ya. Nah sekarang ketemu sama yang di Bekasi. Alhamdulillah. Baik, eh, saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Di sini saya entire screen aja karena nanti saya ingin sharing banyak. Baik, jadi insya Allah hari ini mohon izin Bapak Ibu di sini saya eh, kali ini saya yang jadi speakernya gitu ya untuk berbagi apa yang beberapa hal yang sudah saya lakukan di sekolah dan beberapa hal yang mungkin bisa saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Jadi kemarin kita ngobrol sama Pak Bima ini kira-kira ada tidak beberapa hal yang kira-kira bermanfaat gitu ya untuk dibagikan kepada Bapak Ibu guru biologi gitu ya. Karena saya sendiri alhamdulillah sebagai guru biologi di FIWA tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ibu Vina gitu ya. Saya mengajar di TIWA International Islamic Boarding School, lokasinya di Ciseeng Bogor. Itu dari tahun 2019, alhamdulillah. Setelah sebelumnya saya di Melalang Buana lah ya, sebelumnya sempat ke sekolah alam, sempat ke sekolah negeri gitu ya. Tapi ternyata akhirnya nyaman di sini ya di FIWA. Karena saya juga bisa belajar banyak di sini dan saya dulu alumni dari Biologi UHAMKA. Nah, saya lihat di sini tadi ada beberapa yang teman-teman seperjuangan saya nih waktu di Wahamka, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah saya juga dari Google-nya diamanahkan sebagai Gemini Educator dan insya Allah mungkin sebentar lagi ada naik jabatan lah gitu ya, Gemini Trainer gitu ya. Cuma karena sertifikatnya belum resmi jadi segini dulu aja lah yang disampaikan dan beberapa kali juga saya sempat berbagi gitu ya. Biasanya sih saya jago kandang gitu ya. Saya seringnya jadi speakernya di sekolah sendiri karena sering berbagi. Akhirnya alhamdulillah waktu tahun 2022
Itu oleh sekolah saya diberikan penghargaan sebagai guru terbaik sepanjang masa gitu ya, dan diberikan hadiah umroh waktu itu ya. Masya Allah nih sekolah Viwa nih diumrohin. Terus juga dari beberapa event juga alhamdulillah saya sempat ikut gitu ya, karena diajak ya iseng-iseng deh ikutan, dan alhamdulillah ya walaupun mungkin bukan yang terbaik gitu ya, tapi cukup menjadi ajang untuk saya berbagi kepada audiens yang hadir. Karena emang saya senang aja gitu ya berbagi. Tadi kata Pak Bima gitu ya, jadi guru itu nggak bisa keren sendiri ya. Karena memang ilmu itu kalau dipendem ya nggak berubah gitu ya, begitu-gitu aja ya. Tapi kalau ilmu kalau dibagikan dia akan berkembang gitu ya. Saya sendiri bisa sejauh ini, bisa berkembang sejauh ini itu karena saya senang berbagi. Kemudian saya dapat feedback dari teman-teman ketika setelah menggunakan, dan dari situ saya dapat hal-hal yang oh ternyata masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan gitu ya. Jadi saya merasa bisa berkembang ketika ilmu itu dibagikan gitu ya. Dan mudah-mudahan hari ini pun seperti itu gitu ya. Pada beberapa kesempatan sebelumnya saya sempat berkunjung ke beberapa sekolah, apalagi sejak saya jadi guru penggerak gitu ya. Itu banyak gitu ya event-event yang diadakan, dan saya alhamdulillah bisa ikut serta menjadi pemateri dan juga kadang-kadang jadi peserta aja gitu ya. Baik, nanti kalau untuk lebih banyaknya mungkin bisa lihatlah di sosial media atau di portofolio saya di sini gitu ya. Itu sekilas. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, eh, hari ini ketika saya memutuskan untuk berbagi, itu kita sudah bukan lagi di era yang AI itu baru ada, baru muncul gitu ya. Tapi AI itu sudah muncul lama, dan kita sudah sempat beradaptasi. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah ikut kegiatan-kegiatan pelatihan tentang AI gitu ya. Apalagi dari kementerian kemarin ada pelatihan KKA juga gitu kan ya. Nah, jadi mungkin ketika saya berbicara di sini, Bapak Ibu guru di sini udah nggak zero lagi nih pengetahuan tentang AI-nya gitu ya. Pasti sudah sering mencoba gitu ya. Mulai dari awal mula dulu yang tren pertama kali itu kan ChatGPT gitu ya. Wah, banyak yang pakai ChatGPT gitu ya. Terus muncullah Gemini, muncullah Grok gitu ya. Dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ragamnya gitu ya. Artinya eh, di sini mungkin ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan, ada yang kalau misalnya saya share-nya itu dasar-dasarnya gitu ya, apa itu AI, bagaimana cara pakai Gemini. Mungkin ngerasanya ah bosan, saya udah tahu gitu ya. Nah, tapi mungkin ada juga yang merasa butuh, oh saya baru belum pernah pakai nih Gemini, saya biasanya pakainya ChatGPT. Ah, ada mungkin ada yang seperti itu gitu. Dan ada juga yang mungkin butuhnya, ah saya udah sering nih pakai Gemini, tapi apa sih yang berbeda gitu ya? Apa sih yang bisa saya dapatkan hari ini? Nah, mudah-mudahan saya bisa memenuhi setiap kebutuhan yang Bapak Ibu harapkan gitu ya. Nah, jadi kita itu sekarang intinya gitu ya, intinya kita sudah hidup sebagai seorang guru dunia itu sudah dikuasai oleh AI gitu ya. Di setiap lininya itu pasti ada teknologinya, ada AI-nya. Maka seringkali kita mendapatkan pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Apakah guru bisa digantikan oleh teknologi? Nah, kita kalau guru ditanya kayak gitu, pasti jawabnya enggak dong gitu. Teknologi nggak bisa ini, teknologi nggak bisa itu gitu kan. Nah, dan memang saya pun setuju, saya akan jawab dengan tegas bahwa guru itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi. Meskipun ada banyak sekali pekerjaan yang hari ini sudah hilang, tergantikan oleh teknologi. Dulu kalau kita masuk tol, masuk gerbang tol, itu kan ada yang jagain ya, ada yang jagain loket tol. Sekarang ada nggak? Masih ada nggak yang jagain? Ada mungkin ya di beberapa daerah ya. Tapi sebagian besar itu udah tinggal ngetap doang gitu ya. Nah, artinya pekerjaan itu sudah tergantikan oleh teknologi. Bahkan sekarang pun kita masuk udah nggak perlu ngetap lagi ya, udah ada sensornya, udah bisa ngebaca gitu ya, udah bisa langsung transaksi tanpa berhenti gitu ya. Nah, sejak munculnya AI gitu ya, Bapak Ibu mungkin sering lihat seliburan di sosial media gitu ya. Ada orang jalan-jalan ke Jepang, wah, ternyata pakai AI dia ngedit gitu ya. Atau kemarin saya lihat tuh ada Pak Bima, ada orang posting pergi haji. Lengkap tuh Pak. Dari dia ke mikot,
ambil mikot, sampai dia tahalul, sampai dia jadi botak. Lengkap, itu semua dibikin pakai AI, Pak. Masya Allah, itu pergi haji via AI gitu. Jadi kalau lihat seperti itu, artinya kan kita kalau mau foto bagus, udah nggak perlu lagi ke studio kan? Kita tinggal foto seadanya, nanti minta AI dibagusin bisa, gitu ya. Kemungkinan sebentar lagi pekerjaan seperti fotografer, kemudian desainer, editing, itu mungkin akan hilang karena kita sudah bisa melakukan itu tanpa bantuan mereka. Nah, sekarang kembali ke guru. Bisa nggak guru digantikan? Waktu COVID, ada banyak sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran. Muncullah ruang guru, di mana murid kalau mau belajar tinggal setel video rekaman. Nah, sekilas kita ngeliat, wah guru berarti murid udah nggak perlu lagi datang ke kelas, udah nggak perlu lagi belajar sama guru, tinggal lihat rekamannya, gitu ya. Artinya sebagian dari pekerjaan guru itu mulai diambil alih nih sama teknologi. Maka yang benar pertanyaan itu mungkin bukan apakah guru bisa digantikan oleh teknologi, bukan. Tapi pertanyaan yang lebih tepat mungkin gini, guru yang seperti apa yang bisa digantikan oleh teknologi? Guru seperti apa yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi? Nah, ini yang jadi tantangan kita semua. Pertanyaan ini menjadi refleksi untuk kita semua, jangan sampai kita menjadi guru yang digantikan oleh teknologi karena tinggal lihat rekaman juga udah bisa gitu ya. Tinggal nanya Google juga udah bisa, tinggal nanya AI juga udah bisa. Enggak, kita bukan guru yang di level itu lagi. Nah, di dunia biologi sendiri, AI itu sudah sangat membantu Bapak Ibu. Ada yang kenal sama AlphaFold ya. Jadi dia itu ngembangin AI untuk memprediksi bentuk protein seperti apa yang akan muncul dari sequence amino acid yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau sequence seperti ini nanti protein seperti apa? Kalau yang seperti ini nanti bentuknya seperti apa? Nah, di biological molecules bentuk itu kan segalanya gitu ya. Berubah sedikit aja bentuknya itu akan mengalami kelainan. Alzheimer contohnya, itu kan cuma penyakit yang luar biasa, tapi penyebabnya simple, gitu ya, kesalahan sedikit dari bentuk proteinnya. Nah, maka dengan adanya pengembangan ini, kita bisa mencegah muncul beberapa penyakit, kita bisa ke depannya bahkan kita bisa menganalisis data genomik gitu ya, untuk bisa menghasilkan data yang presisi dalam dunia kedokteran gitu ya. Nah, ini pengembangan AI dalam dunia biologi gitu ya. Nah, di kelas juga sama nih, kita punya potensi yang besar sekali ketika kita bisa menggunakan AI di kelas ini. Karena teknologi itu Bapak Ibu bisa menghilangkan batasan jarak dan batasan waktu, bahkan batasan ukuran. Tadi Pak Bima nyetel video biologi tadi di awal kan. Nah, terus Bu Vina, oh ya, tadi saya sering nyetel video itu tuh di kelas supaya anak-anak itu bisa tahu bentuk sel itu seperti apa sih yang tadinya abstrak jadi konkret kelihatan gitu ya. Nah, itu kan salah satu manfaat teknologi. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu, bagaimana jika seorang murid bisa tidak hanya melihat video sel, tapi dia menjadi sel itu sendiri atau dia jadi organel itu sendiri. Dia bisa tur masuk ke dalam sel, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngutak-atik sel, dia bisa ngutak-atik sekuensnya asam amino, sekuensnya mRNA gitu kan. Nah, bayangkan kalau murid bisa melakukan seperti itu, maka sudah tidak ada lagi batasan ukuran dalam pembelajaran biologi. Apakah itu mungkin? Mungkin Bapak Ibu dengan adanya teknologi. Saya sendiri sudah membuktikan, nanti saya coba tunjukkan gitu ya, bagaimana saya memanfaatkan teknologi di kelas saya. Nah, jadi di sesi ini kita akan belajar setidaknya 4 hal ini ya. Pertama tentang fondasi AI, yang mungkin sebagian besar sudah tahu, karena sudah tahu mungkin nanti kita kasihnya bahan bacaan aja ya Pak Bima ya, biar nggak terlalu lama gitu ya. Terus contoh implementasi di pembelajaran mendalam. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan nanti gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu, oh bisa ya pakai AI seperti itu, oh bisa ya pakai teknologi di kelas biologi seperti itu.
Nah, nanti gimana caranya ya? Bisa nggak ya kayak gitu? Nah, itu nanti hari Rabu gitu ya. Biar datang gitu ya. Nah, yang nggak datang gimana? Nah, coba kita kita share nanti ya cuplikan-cuplikannya biar mereka pun ikut penasaran dan ingin datang saat hari Rabu. Dan bagaimana merancang asesmen dan skenario belajar dengan Gemini. Nah, biasanya kalau saya lihat pelatihan itu saya sering banget lihat undangan pelatihan pakai AI itu bagaimana cara membuat perangkat ajar, bagaimana cara membuat soal, kayak gitu kan biasanya ya pakai AI ya. Nah, saya ingin berbagi lebih dari itu. Karena asesmen itu tidak hanya membuat gitu ya. Karena justru yang kita harapkan itu setelah asesmennya gitu ya. Nah, itu yang nanti ingin saya tunjukkan bagaimana memanfaatkan AI dari membuat asesmen sampai setelahnya. Dan bagaimana membangun kemandirian belajar dan diferensiasi dengan NotBLM. Kenapa saya mengambil tema kemandirian belajar ini? Karena kembali lagi ke tadi topik ya. Bagaimana perkembangan teknologi merubah segalanya pada hari ini. Nah, itu tidak hanya berdampak pada kita, generasi kita, pada generasi murid-murid kita pun nanti mereka akan terdampak. Jangan-jangan apa yang kita ajarkan hari ini itu nanti nggak kepake sama mereka di masa depan, gitu ya. Jadi apa sih yang membuat mereka bisa adaptif? Sama kayak kita, apa yang membuat kita bisa adaptif dengan segala perkembangan yang ada saat ini? Karena kita memiliki karakter kemandirian belajar. Kita bisa belajar sendiri, kita bisa adaptasi sendiri. Itu yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Supaya apapun perkembangan yang terjadi pada zaman mereka nanti, mereka bisa adaptif. Gitu ya. Dan dengan teknologi kita bisa memungkinkan hal itu terjadi. Dan juga melakukan diferensiasi pembelajaran dengan notebook LM. Nah, biasanya Bapak Ibu guru ini banyak yang pusing menyiapkan bahan ajar yang beragam gitu kan buat murid-muridnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan teknologi itu udah nggak jadi bukan beban lagi gitu ya. Dan terakhir nanti inovasi pengembangan media interaktif dan analisis data ya. Bagaimana inovasi-inovasi yang bisa kita munculkan dengan mudahnya dengan bantuan AI. Baik, sekarang kita masuk ke sesi 1 tentang AI dan contoh implementasinya. Ini nggak perlu saya jelasin lah ya Bapak Ibu ya. Tentang deep learning pasti Bapak Ibu semua sudah tahu. Mulai dari 8 DPL gitu ya. Terus ini ya ada bermakna, menggembirakan, berkesadaran, mengaplikasi, merefleksi, memahami, sampai praktik pedagogis dan seterusnya gitu ya. Nah ini bagaimana nih kita bisa menerapkan deep learning ini, pembelajaran mendalam ini di kelas dengan bantuan AI. Nah maka pertanyaan pemantiknya seperti ini Bapak Ibu. Salah satu yang memudahkan kita melaksanakan pembelajaran mendalam adalah menggunakan model-model pembelajaran atau strategi pembelajaran abad 21. Contoh misalnya kita pakai sintaksnya problem based learning. Wah, di dalamnya itu udah ada state problem sampai akhirnya bikin karya gitu kan. Itu otomatis kalau kita ikutin sintaksnya pasti pembelajaran mendalamnya dapat gitu kan. Nah, itu salah satu yang bikin mudah. Jadi harapannya kita pengen bikin strategi pembelajaran abad 21 nih, biar siswa kita nanti kritis, kreatif, dan sebagainya. Tapi ternyata realitinya berbeda. Pas kita masuk kelas, kok muridnya nggak siap belajar gitu ya. Pengennya pas masuk itu mereka memunculkan pertanyaan yang luar biasa, yang kritis. Memunculkan ide-ide yang luar biasa. Tapi ternyata hal-hal yang mendasar pun mereka masih belum tahu. Gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Pas masuk kelas, kita balik lagi ke kegiatan yang lots, gitu ya. Sekedar tahu fakta, sekedar tahu definisi, gitu kan. Dan inovasinya jadi nggak muncul, gitu ya, karena waktunya habis buat itu. Coba lihat perkembangan kurikulum kita dari dulu sampai sekarang. Makin lama makin bertambah atau makin berkurang? Kalau saya ngeliatnya makin berkurang ya. Dari yang kontennya banyak, jadi akhirnya makin esensial, akhirnya esensial banget ya, benar-benar esensial gitu yang muncul ya. Jadi ada pengurangan konten gitu ya. Nah, apakah bisa, sebenarnya bisa nggak sih kita memperkaya materi tanpa kehabisan waktu gitu ya, dengan kondisi generasi yang sekarang yang kita sebut sebagai digital native gitu ya. Mereka terlahir dengan kondisi yang sudah menguasai teknologi gitu ya. Pasti Bapak Ibu kalau punya anak di rumah, anak saya sendiri gitu ya, nggak perlu saya ajarin, udah langsung bisa dia gitu ya. Anak saya 2 tahun udah tahu tuh dia cara nyalain HP, bahkan dia tahu polanya apa gitu, ngetah kapan yang lihat gitu ya, dia bisa buka gitu. Nah, jadi
mungkin entahlah, mungkin ini masalah saya aja, tapi saya rasa ini Bapak Ibu juga pernah mengalami hal seperti ini gitu ya. Nah, maka solusinya seperti apa? Nah, di kelas saya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, saya menerapkan strategi flip classroom. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu tentang flip classroom ya, kelas terbalik gitu ya. Kalau secara maknawinya gitu. Nah, flip classroom itu biasanya anak-anak itu belajar di kelas baru belajar. Mau besok belajar sel ya. Nah, beneran tuh dia besok datang ke kelas baru belajar sel. Gitu ya. Sama kita, sama guru. Apa itu sel, organelnya apa aja gitu kan. Nah, sekarang saya balik gitu ya. Belajarnya itu bukan di kelas, tapi di luar kelas ketika dia tidak bersama gurunya. Apa yang biasa dilakukan oleh murid di luar jam kelas? Pasti kan main gadget kan, main teknologi gitu ya. Makanya pas mereka datang, itu mereka pasti membawa hal-hal yang sudah mereka lihat dari tontonan mereka atau dari apa yang mereka lihat dari HP-nya itu, gitu ya. Nah, kita sesuai dengan pesannya Ki Hajar Dewantara gitu kan, kita itu kan harus mengkontraskan potensi baik yang dimiliki oleh murid kita dan meredupkan potensi buruk yang bisa muncul di murid kita, gitu ya. Nah, teknologi itu nggak bisa kita atur, gitu ya. Dia menyediakan semuanya, gitu ya. Maka si murid itu bisa melihat semuanya dan bisa aja dia terbimbing untuk menuju yang lebih baik atau sebaliknya. Nah, maka peran kita sebagai guru adalah memberikan contoh dan membimbing agar penggunaan teknologi ini bisa digunakan dengan lebih baik. Nah, contoh salah satunya adalah menggunakan konsep flip classroom ini. Maka dengan adanya flip classroom ini ada istilah yang pertama pra-KBM, kalau saya nyebutnya gitu ya. Nah, di pra-KBM ini murid itu bisa belajar mandiri oleh guru tutor AI namanya. Nah, di sini saya pakai notebook LM. Jadi notebook LM itu bisa menggantikan peran guru yang tadi itu saya bilang, peran guru yang digantikan oleh AI sekarang sudah ada. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, jangan-jangan nanti tiba-tiba kita udah tergerus sama AI gitu ya, karena perannya sudah diambil sama si notebook LM ini. Makanya daripada saya digantikan, lebih baik saya pakai itu. Oh, ini nih yang bisa menggantikan saya. Oke, saya manfaatkan. Nah, ada tuh di notebook LM Studio. Nah, setelah mereka belajar utuh kegiatan loads-nya di Prakabim sudah selesai, barulah nanti ketika masuk kelas kita kasih assessment ya, pretest lah kita nyebutnya gitu ya. Dan dengan pretest ini nanti kita dibantu sama AI ini untuk memberikan feedback yang personal. Saya sering dengar keluhan dari teman-teman guru di sekolah negeri itu katanya muridnya itu sekarang banyak banget ya, nggak terkendali ya jumlahnya ya, sampai 45 orang satu kelas gitu ya. Itu saya juga alhamdulillah kalau di swasta kan gak kayak gitu ya. Cuma saya masih gak kebayang, gimana ya ngurusin 45 murid dalam satu kelas. Ngoreksinya gimana, ngasih feedbacknya gimana satu-satu gitu kan. Kamu tuh kurangnya di sini, kamu tuh salahnya di sini, kamu tuh kurangnya di sini. Tato bel udah habis gitu ya. Wah, kita belum belajar nih gitu kan. Nah, pakai AI mereka bisa jadi memberikan feedback secara personal dengan teliti, dengan akurat gitu ya. Nah, nanti saya share bagaimana caranya. Nah, baru setelah itu sesi bersama guru. Jadi apa peran guru yang nggak bisa digantikan oleh teknologi? Ya ini, memaksimalkan olah pikir, olahraga, olah rasa, olah hati. Nggak bisa AI itu. AI itu nggak punya empati gitu ya. Mereka kita ngeluh apa juga dia cuma apa formalitas aja jawab. Oh kasihan, saya turut berduka cita gitu. Tapi dia nggak bisa, nggak nggak tahu bagaimana menghibur kita dengan selayaknya manusia gitu ya. Nah, jadi di kelas saya, kegiatan los itu sudah digantikan oleh AI. Itu sama AI aja lah belajarnya. Nah, masuk kelas, itu saya berperan sebagai fasilitator. Untuk apa? Untuk mengembangkan. Oke, kamu udah belajar ya, udah tahu nih. Nah, sekarang coba kita simulasikan. Kita bikin eksperimen. Nah, ke lab. Nah, kalau ke lab kan AI nggak bisa ya. Kita harus pakai alat lab gitu ya. Nah, kita ke lab, kita bikin praktikum gitu ya. Nah, apalagi? Oh, Pak, kita masih nggak paham nih karena ini abstrak sekali materinya. Nah, kita carilah di Google, mungkin sebelumnya gitu ya, cari di Google, cari di
Pet Colorado gitu kan, simulator-simulatornya, oh loh, kok nggak ada ya yang saya inginkan. Kadang ada, kadang nggak ada gitu kan ya. Nah sekarang dengan AI, kita bisa bikin sendiri. Bikin aja sendiri simulatornya, bikin aja sendiri aplikasinya, gitu ya. Nah, pada akhirnya di sesi pertama pembelajaran itu nggak habis buat kegiatan LOTS, tapi habis untuk kegiatan HOTS gitu ya. Dengan mereka terbiasa berpikir kritis, mensimulasikan, mengaplikasikan, menganalisa, jadilah mereka knowledge mastery, ya, menguasai konten yang dipelajari di hari itu. Kalau murid sudah menguasai dan kita masih punya waktu, sisa waktu yang ada, mungkin nggak kita berbuat lebih daripada apa yang bisa kita lakukan di kelas? Biasanya kan kita pas ujian bab itu kita udah harus langsung masuk bab selanjutnya. Kenapa? Kalau nggak buru-buru masuk bab selanjutnya, nanti waktunya habis, nggak cukup, nggak tuntas semua materi di semester itu misalnya gitu. Nah sekarang gimana? Misalnya gini, target normalnya biasanya secara umum kelas itu satu bab itu selesai 1 bulan. Nah sekarang gimana kalau misalnya satu bab itu selesai dalam waktu 1 pekan? Ada sisa 3 pekan dong. Nah apakah bisa langsung ke bab selanjutnya? Bisa aja, tapi kenapa nggak kita elaborasi lebih jauh lagi dari materi itu? Elaborasi untuk apa? Untuk latihan soal olimpiade, untuk membuat inovasi, project gitu kan? Nah itulah yang saya lakukan, nanti saya tunjukkan ya. Dan terakhir, nah ini nih di Pasca KBM ya, kita bikin project-project, kita bikin latihan soal, persiapan olimpiade dan sebagainya. Nah, oke, saya langsung tunjukin aja deh ya. Nah, pertama, jadi kita butuh platform, gitu ya. Nah, ini contoh nih, saya pakai Google Classroom, gitu ya. Nah, di sini sudah integrate AI nih. Nah, jadi kenapa sih saya pilih Google AI? Karena Google AI itu punya ekosistem, gitu ya. Kalau ChatGPT ya udah ChatGPT aja gitu ya. Grok ya udah Grok sama Twitter gitu kan. Copilot sama Windows gitu ya. Meta sama Facebook sama Instagram. Nah, sedangkan Google itu dia ekosistemnya justru pada produk-produk yang bermanfaat buat guru, buat belajar. Ada Google Classroom, ada Google Docs, Google Slide, Spreadsheet. Itu kan produk-produk yang sering kita pakai setiap hari kan. Kita kalau nggak data pasti pakai Excel kan. Nah, itu sudah ada di spreadsheet. Bikin presentasi pakai Canva atau pakai eh, PPT. Nah, sekarang sudah ada Google Slide. Terus apa bedanya? Nah, bedanya dengan adanya Google AI, mereka terintegrasi dengan si AI itu. Maka kita bisa dimudahkan dengan adanya AI. Contohnya ini, Google Classroom. Murid kebingungan atau guru kebingungan, materi ini kontekstualnya apa sih? Nah, lihat di Google Classroom saya sudah ada real world connector, gitu ya. Jadi ketika murid belajar bab itu sudah langsung dikasih tahu ini materi kontekstual di keseharian mereka apa, gitu ya. Lalu tadi ada study cycle, ya. Nah, ini maka setiap topiknya, setiap chapternya itu pasti saya ada pra KBM, ada KBM, ada pasca KBM, gitu ya. Nah, nanti baru selebihnya ada project, ada tryout dan sebagainya. Apa sih isi pra KBM-nya, gitu ya? Nah, tadi saya pakai notebook LM. Nah, jadi ketika dibuka, nah ada instruksi dan ada link buku buat belajar dan juga notebook LM-nya. Nah, ini tadi apa? Materi sel ya. Nah, di notebook LM, maka saya bisa dengan kilat menyiapkan materi belajar buat mereka belajar mandiri. Semandiri apa sih? Sekarang guru biasanya kalau ngajar gimana? Pakai PowerPoint, terus dijelasin. Nah, ini saya tinggal kasih prompt. Nih, saya bikin ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, ini kita lihat yang bahasa Indonesia dulu deh. Kisah 2 desain sel. Misalnya ya. Pernahkah Anda membayangkan bahwa setiap makhluk hidup yang kita lihat, dari semut terkecil hingga pohon tertinggi, Suaranya kedengeran nggak ya? Diperbesar dikit Pak kayaknya, diperbesar dikit. semuanya dibangun dari unit-unit super mungil yang desainnya luar biasa rumit? Ada suaranya nggak dari videonya? Belum terdengar, Pak. Nggak kedengeran ya? Ada tapi agak kecil.
Oh, ada tapi kecil ya. Ya, Oh, coba saya suara dari dapat. laptopnya atau mungkin. Oh, udah maksimal ya. Produk AI dari sini nih, saya bikin ya. AI gitu ya. Nih, mulai dari video. Saya punya video banyak buatan AI gitu ya. Jadi saya sekarang kalau bikin bahan belajar itu udah nggak perlu saya jelasin, udah aja AI aja yang jelasin gitu ya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang sudah bisa digantikan oleh AI soalnya gitu ya. Kalau kita paksakan pun, mungkin ada beberapa murid yang lebih senang belajar sama kita. Tapi kadang AI itu lebih lebih mudah ngejelasinnya gitu ya. Akhirnya dia lebih senang belajar sama AI. Nah ini contoh deh video yang sudah saya upload di YouTube nih. Nah ini contohnya misalnya sel. Nah tadi Bu Vina mau nunjukin video apa? And on the Video earth are signs video sel gitu ya. Nah ini saya bikin pakai AI ini Bu. Nih masuk ke dalam dunia of selnya. a certain faith and in yourselves. Then will you not see? Ustadz Agri, could you teach me about the biological cell? Every part of our body is a perfectly organized system, working ceaselessly under his command. It is a world of layers. Beneath the surface, entire systems work in concert. From organ systems each organ is built from millions of life's building blocks called tissues, working together for a single purpose, life itself, a cell, a complex world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan yang Oke. Ya itu contoh video yang dibuat sama NotWLM. Nah besok mungkin kita explore lagi lebih jauh ya. Nah ini tidak hanya tidak hanya video. Nah ini setiap bab sudah saya bikin ini. Termasuk saya sendiri sebagai guru. Wah besok ada pelatihan deep learning nih. Masa saya datang kosongan gitu ya. Nah, saya harus paham dulu. Makanya saya bikinlah nih buku buat belajar deep learning gitu ya. Yang dimana di dalamnya saya upload nih semua materi deep learning. Wah saya upload semua buku-bukunya. Mulai yang dari pemerintah, naskah akademik, tentang grow mindset gitu ya. Tentang ini nih dari apa sih referensi-referensi yang dipakai sama Pak Menteri kita dalam menyusun deep learning ini saya masukin semua gitu ya jurnal-jurnalnya. Lalu saya bikin jadi video, jadi mind map gitu ya, jadi audio. Nah, akhirnya sebelum saya ikut pelatihan, saya datang, saya udah paham duluan. Jadi pas fasilitator jelasin, ketika fasilitator keliru atau ada yang keliru, saya bisa apa menambahkan gitu ya ketika ada yang kurang atau apa saya bisa tambahkan. Nah, akhirnya orang-orang terkesan kayak ngeliat, Pak Gri keren banget ya, pinter banget ya, kayaknya udah terapin deep learning dari lama ya, padahal saya baru tahu semalam gitu ya. Karena saya baca dari sini gitu ya, bukan bukan tahu dari lama gitu ya. Nah termasuk murid saya pun seperti itu, sebelum masuk kelas mereka buka ini misalnya sel gitu ya. Nah di sini sudah ada yang bentuknya audio. Nah, ketika disetel, ini nanti akan ada dua orang yang sedang podcast, ngobrol, gitu ya. Nah, terus ada interactive mode, gitu ya. Jadi dalam waktu eh berapa nih? Nah, 40 menit dia akan menjelaskan tentang sel, ngobrol tentang sel. Nah, si murid itu bisa klik interaktif ini, terus dia ngobrol. Kayak seolah-olah ini gurunya. Nah, itu kan guru biasa kayak gitu kan. Misalnya gini, dia jelasin tentang sel. Oke, nah sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup, gitu kan. Nah, terus dia nanya, tinggal interaktif tuh dia nanya gitu kan. Maksudnya unit terkecil itu apa? Gitu kan. Atau dia nanya, kan ada yang lebih kecil lagi. Misalnya air, atom. Itu kan lebih kecil lagi. Kenapa dia tidak disebut sebagai makhluk hidup? Nah, nanti akan dijawab sama si tutornya itu.
Jadi ya, ketika dia sudah nonton video, dia sudah dengerin podcastnya, sudah ngobrol, dia sudah mengamati kesimpulan dari bukunya nih pakai teknik SQ3R ya, salah satu teknik literasi digital ya. Terus coba menghafal flashcard gitu ya. Lalu coba ngerjain kuis, lalu sudah bisa lihat PowerPoint juga, lihat konsep mapnya, mind mapnya gitu ya. Nah ini ya, nih contoh nih. Ini PowerPoint yang dibikin sama saya. Sekarang Bapak Ibu nggak usah lagi bikin PPT sendiri. Nih, minta aja tuh bikinin. Nah, itu langsung jadi. Wah, nah, AI mah dia nggak kenapa-napa gitu ya. Kita akuin kalian ya di sini tuh. Agri Wiranata AI by Dina Edukasi, not WLM gitu ya. Jadi tugas saya itu cuma ngeprom gitu ya. Yang bikin not WLM gitu ya. Makanya di sini nama saya sama nama dia disebut gitu ya. Dan saya nggak hilangkan not WLM-nya agar orang-orang tahu bahwa saya bikin ini pakai not WLM. Nah, lihat. Sebagus yang kita bikin lah ya, animasinya, gambar-gambarnya, teknik poin-poinnya, termasuk PowerPoint yang saya tunjukkan hari ini pun itu sebagian besar saya minta Anuel bikinin Bapak Ibu. Jadi saya nggak bikin dari nol gitu ya. Nah, sekarang kalau mereka sudah belajar ini semua, artinya ketika mereka datang ke kelas, mereka sudah tamat tuh materi loads-nya. Ibaratnya kalau di taksonomi Bloom tuh C1-nya udah selesai lah, C1-nya, C2-nya udah paham gitu ya. Nah, pas datang ke kelas, tinggal kita praktekin. Nah, saya bikinlah games-games yang seru nih. Contoh misalnya nih, AI nih, apps. Nah, ini contoh misalnya kalau yang pakai Kurmer nih, saya bikin yang Kurmer nih. Bahkan di APK saya udah bisa bikin jadi APK gitu ya. Jadi kalau pakai APK dengan dikonversi jadi APK, itu saya bisa install di IFP di smartboard kelas gitu ya. Jadi anak-anak bisa mainin kapanpun ya. Nah, atau kalau versi gampangnya juga bisa pakai HTML nih. Contohnya kayak gini. Saya misalnya mau bikin eh, ini saya kasih aplikasi namanya D-Words gitu ya. DNA Edukasi Words gitu ya maksudnya. Nah, ini semua materi ada nih. Mulai dari fase E, fase F gitu ya. Ini ada semua. Tinggal pilih anaknya. Misalnya, oh sekarang lagi belajar sistem pencernaan. Nah, dia klik mulai penelitian. Nah, nanti ada game TTS kayak gini. Nah, ini kan seru ya kalau dimainin di smartboard gitu kan. Nah, atau kalau misalnya nih, waktu itu saya juga pernah simulasi kayak gini. Sintesis protein. Nah, saya cuma pakai alat lagi, alat tambahan, pakai VR. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengan VR ya. Nah, ini contoh nih. Saya belajar pakai VR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi mampu seperti bagaimana saat murid saya yang kanker. And now, witness how my student use MetaQuest 3 to simulate it. Here we go. Hello friends. Today we're going to be using VR to learn about biology. Now today we have a certain mission as the Nah, ini jadi ya, ini alatnya. Lalu terhubung ke IFP-nya, ke smartboard-nya. Nanti dia bisa melihat seperti melihat biasanya gitu ya, bisa melihat ruang kelas. Tapi di sana ada tampilan-tampilan seperti di HP lah gitu ya. cure cancer patient. Now, how do we do it and how on the application? Okay. Nah, ini yang sebelah kanan adalah tampilan apa yang dilihat oleh si murid ini ketika dia masuk ke dunia metaverse-nya. Nah, saya cepetin aja deh langsung ke sini. Jadi dia lagi mau nyembuhin pasien kanker nih. Dia harus menyusun mRNA-nya dengan tepat gitu ya. Okay. Oh, okay. You get A, so you're still wait. And yes, and lastly, Nah, termasuk ketika dia menyusun amino acidnya dengan tepat. Nah, ini nih. Ada amino acid, ada tRNA, ada mRNA. okay. Ya, nah kayak gitu ya. Nah, sampai akhirnya pasien ini bisa disembuhkan oleh dia, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan HOTS yang mungkin akan membuat siswa itu nggak akan ngantuk, nggak akan bosen lah ya.
dan yang pasti pasti berkesadaran, pasti menggembirakan gitu ya, dan pasti apalagi ya, pasti paham lah gitu ya si muridnya itu. Nah, kalau misalnya kita bisa melakukan hal seperti ini, nah maka langkah selanjutnya kita bisa fokus ke bikin project-project Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini contoh misalnya ketika murid saya sudah selesai belajar sel tentang biokarbon, saya ada sisa waktu, ya udah saya ajak aja mereka buat bikin biofuel misalnya ya. Pas mereka dulu pernah saya ajak mereka, abis waktu itu kita habis nonton debat capres gitu ya, debat cawapres. Nah, Pak Gibran ngomongin tentang ada carbon capture storage ya, buat ngebuang limbah dari pabrik gitu kan. Terus jadi pertanyaan tuh karbonnya kemana gitu kan. Nah, terus kita kita bahas itu di kelas karena belajar dari tuntas. Akhirnya kita belajarnya udah bukan lagi dari buku, tapi dari berita gitu kan, dari berita dari sumber lain. Oh, ini ya, ada tantangan nih di sini nih, ada ilmu bagus nih tentang carbon capture storage. Kira-kira kita kemanain ya karbonnya? Simple teori yang murid-murid tahu. Karbon itu bisa diubah menjadi bisa jadi bahan fotosintesis buat si oleh tumbuhan kan gitu ya simpelnya. Nah, tapi ada beberapa tumbuhan yang selain dia menghasilkan produk fotosintesisnya itu adalah glukosa, ternyata ada juga yang produk itu adalah biofuel. Siapa? Si algae ini gitu kan. Nah, akhirnya jadilah kita bikin project seperti ini gitu ya. Yang akhirnya alhamdulillah waktu itu kita bisa ikut sertakan dalam lomba kompetisi project di forum internasional ya di ISTEC ini. Nah, alhamdulillah waktu itu dapat dapat penghargaan gitu ya. Nah, termasuk ini ada banyak lagi nih produk-produk gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, nah ini isinya udah bukan lagi KBM kayak joget-joget di kelas atau belajar mengatasi murid-murid yang ngantuk gitu ya. Tapi kepada fokus kepada bagaimana agar eh, hasil belajar di kelas itu bisa jadi produk-produk yang inovatif seperti ini gitu ya. Termasuk ke kesempatan untuk mengikuti kompetisi olimpiade seperti IABO gitu ya. Nah, Pak Bima juga kan kita sering ketemu di sana gitu ya. Nah, kapan siswa itu bisa belajar materi olimpiade kalau dia belajar yang dasar-dasarnya aja itu udah ngabisin waktunya dia. Padahal materi olimpiade itu jauh gitu ya, udah lebih kompleks lagi. Nah, itu bisa kita akselerasi dengan adanya AI gitu ya. Nah, ini salah satunya lagi tadi saya juga bikin aplikasi kayak gini nih Bapak Ibu nih. Bahkan bisa ngaktifin kamera. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau saya kasih nih. Ada saya bikin aplikasi namanya Jarvis. Tahu Jarvis nggak Bapak Ibu? Kalau sering nonton apa itu? eh oh ini kameranya lagi dipakai lagi. Iron Man, Bentar, Iron Man. nonton Iron Man ya. Dan nih saya coba masuk ke Zoom dulu nih. Nanti saya aktifin dari sini kameranya. Salah. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini saya harus matiin dulu kayak saya screen ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ke kamera saya yang dari HP nggak? Saya pin ya. Ya, boleh. Ya.
Saya pin. Ini ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan kalau misalnya kita buka di smartboard kayak gini. Nah, jadi saya bikin aplikasi Jarvis. Jadi ada bisa kita bisa ngambil sampel ya. Misalnya ini sampel apa nih? Nah, ini pakai gerakan suara atau gerakan sensor tangan. Jadi, oh ini apa ya? Misalnya si murid itu ngelihat gitu ya. Ini apa nih? Nah, dia pakai gerakan tangan, dia akan ngikutin ya. Dia mau zoom in, zoom out misalnya ya. Oh, sebentar, tangan saya jadi ada dua kelihatan nih. Nah, dengan bantuan tangan, ya, dengan tangan dia bisa zoom in, zoom out si aplikasinya ini, gitu ya. Nah, ini kurang responsif ya, karena lagi berat kayaknya nih aplikasi saya karena ambil sambil ngezoom. Ini malah ngedeteknya tangan kiri saya ya. Nah, itu ya, saya deketin. Bentar. Nah, nantilah saya praktekin saat hari Rabu ya. Nah, ini aplikasi yang kalau kata murid saya, oh, saat ini kayak kita kayak di kelas masa depan ya. Kita bisa ngutak-ngatik partikel, kita zoom in, zoom ini udah bisa nih. Zoom in, zoom out gitu ya. Terus kita putar-putar, lalu kita identifikasi gitu ya. Nah, di aplikasi lain bahkan kita bisa kayak tadi tuh ya, dia bisa ngutak-ngatik si guaninnya, adeninnya dipasangkan dengan pasangan yang seharusnya gitu ya. Nah, ini yang aplikasi-aplikasi seperti ini yang akan memudahkan murid kita untuk memahami materi-materi yang eh, abstrak gitu ya. Nah, sehingga kalau mereka memiliki pemahaman yang komprehensif, itu memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang next study, next level gitu ya, bikin project, bikin persiapan olimpiade dan seterusnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya gambaran untuk bagaimana produk atau target kita harus bisa apa nanti gitu ya. Jadi saya tunjukkan itu bukan buat pamer gitu ya, tapi saya pengen Bapak Ibu semua bisa seperti itu. Karena kalau misalnya semua sekolah bisa melakukan hal serupa, mau jadi apa Indonesia kita ini gitu kan? Semua muridnya menghasilkan produk-produk inovatif gitu ya. Jadi produknya itu sudah bukan lagi video lucu-lucuan gitu ya. Sudah bukan lagi eh kabar-kabar berita yang muncul itu bukan bukan kabar-kabar yang negatif gitu ya. Tapi kabar-kabar yang muncul itu adalah sekolah SMA N1 Setu berhasil menemukan bahan bakar terbarukan menggunakan sampah misalnya menggunakan sampah MBG. Wah, kemarin murid saya ada yang berhasil bikin itu tuh. Jadi di MBG itu kan tujuannya buat memperbaiki gizi gitu ya. Nah, tapi ahli gizinya cuma ngasih makan doang, nggak ngasih analisa. Ini nutrisinya sudah berhasil atau belum gitu ya. Nah, akhirnya murid saya bikin tuh eh alatnya gitu kan, supaya dari MBG yang dikasih di hari itu dan seterusnya, dan juga kondisi si murid itu dengan sekali scanning itu nanti akan keluar advice-nya gitu ya, rekomendasi dia harus apa setelah dapat nutrisi ini. Itu kan kesehatan itu perbaikan gizi itu kan nggak cukup dari makan doang ya, tapi pola hidup juga sangat berpengaruh. Nanti keluar tuh apa namanya rekomendasi pola hidup yang harus dilakukan dengan nutrisi yang sudah dia dapatkan seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita pelatihan ini muncullah banyak inovasi-inovasi ketika Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan AI dengan maksimal gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini saya tunjukin aja nih fullnya. Nah, ini setelah saya tunjukkan ini, nanti di slide ini saya khawatir waktunya nanti habis duluan gitu ya. Ini saya sudah siapkan ada berapa slide ini ya. Nanti kita hitung aja bareng-bareng Bapak Ibu ya. Ini mulai dari apa itu Google AI, kemudian bagaimana bikin promnya, terus
meringkas apa sih fitur-fitur di Gemini bisa apa aja gitu ya. Lalu NoteWLM juga ya, bisa melakukan apa saja. Nah, ini lengkap ya. Ada 64 halaman gitu ya tentang pengetahuan dasar lah gitu ya, isinya tentang dasar-dasarnya aja. Nah, lalu nanti di sesi 2 baru kita praktik, banyak praktik nih ya. Nanti kita praktik dari bagaimana sih asesmen yang tepat. Nah, ini contoh nih saya tunjukin nih asesmen. Tadi setelah saya tunjukin mereka belajar, nah di kelas ini di sini juga misalnya nih saya kasih pretest. Nah, ini bikin pretestnya saya bikinnya pun bisa dibantu oleh si AI. Nah, kemudian murid saya bagaimana memanfaatkan si AI-nya ini? Saya kasihlah James yang bisa membantu murid saya itu menganalisa. Nah, setelah dianalisa keluarlah kayak gini nih lembaran ini. Laporan analisis hasil belajar pribadi, misalnya ini, Kes Ramdhani Breur, ya, tentang struktur sel. Nah, dia dapat nilai 79. Nah, kenapa dapat nilai 79? Dikasih feedback nih sama si AI-nya. Kamu itu sudah bagus nih, sudah menguasai materi ini nih. Nah, tapi kamu masih kurang paham di materi ini. Nah, ya, dia udah bagus di karakteristik prokariot eukariot. Tapi dia masih kurang bagus di prinsip kerja dan aplikasi mikroskopinya. Nah, contoh ya. Nah, terus dianalisa persoalnya. Nah, soal satu, kenapa dia jawabnya salah? Karena ternyata dia itu miskonsepsi, gitu ya. Dia kira metil selulose itu bukan pewarna stain, gitu ya, melainkan agen kental, gitu ya. Jadi dengan asesmen yang dibuat untuk bisa dianalisa dan lalu dianalisa oleh si AI-nya, maka kita bisa memberikan feedback yang akurat bahwa dari hasil belajar prakabem tadi, walaupun dia udah belajar mandiri, udah nonton video atau baca buku, ternyata dia masih miskonsepsi di bagian ini. Nah, dia bisa perbaiki itu gitu kan. Nah, kenapa jawaban yang C yang benar? Nah, dijelasin gitu ya. Nah, terus sarannya apa nih biar dia nggak salah paham lagi? Dikasih saran, coba buka lagi halaman, buka lagi buku ini gitu ya. Di bagian 1.3 tentang use a light microscope and make temporary preparation to observe cell. Baca ulang, terus coba dipraktikin gitu ya. Nah, coba disuruh praktikin. Nah, ini rekomendasi belajarnya. Nah, ini dilakukan oleh murid dan dilakukan oleh kita para guru sehingga ketika kita mau memperbaiki, apa sih tujuan asesmen itu? Buat belajar kan, bukan buat dapat nilai. Gitu ya. Buat apa kalau siswa dapat nilai bagus tapi ternyata surface aja pengetahuannya, pemahamannya di surface-nya aja. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa komprehensif, gimana biar dapat komprehensif? Yaitu kita bisa ngecek sampai sedalam itu gitu ya. Kita bisa tahu dia kurangnya di mana. Dan ini kan kebutuhannya personal. Setiap orang pasti beda-beda. Kalau ada 45 murid, wow, gimana kita menganalisa satu-satu? Bagaimana kita ngasih tahu mereka satu-satu? Nah, itu kan kesulitan kita. Dan sedangkan waktu kita terbatas. Maka disitulah peran AI Bapak Ibu. Jadi AI itu apa ya? Dia bukan menggantikan peran kita. Dia kita jadikan sebagai asisten untuk hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang teknis. Nah, nanti follow up-nya baru kita. Karena itu nggak bisa dilakukan oleh AI, gitu ya. Nah, ini termasuk si anak itu nih, semua soal dianalisa gitu ya. Sampai akhirnya nanti ada rekomendasi strategi belajar. Nah, misalnya nih ya. Nah, teknik belajar aktif. Nah, dengan kondisi si case ini, yang kondisi belajar seperti tadi gitu ya, maka solusinya dia belajarnya itu pakai mind map gitu ya. Dia harus bikin mind map. Dan anaknya nurut nih, ketika diminta sama ya, dia bikin nih mind map sendiri gitu ya, dia bikin. Terus disuruh apa lagi? Suruh bikin flashcard. Dia buatlah flashcard di sini gitu ya, tentang materi apa? Definisi-definisi yang dia tidak kuasai. Lalu hal-hal yang bisa diskusikan bersama guru. Nah, di sini juga dikasih apa namanya? Dikasih rekomendasi gitu ya. Nah, saya itu misalnya gini, saya itu masih bingung di soal tentang mikroskop. Saya tahu bahwa mikroskop elektron itu punya resolusi lebih tinggi, tapi saya masih membedakan secara praktis antara resolusi dan magnifikasi. Nah, bisa nggak Bapak Ibu guru menjelaskan tentang mikrograf? Nah, jadi si murid itu tahu pertanyaan yang tepat untuk membantu dia memahami itu apa. Nah, ini adalah salah satu
bagaimana cara kita memberikan peran kepada AI sebagai asisten pribadi kita. Bayangkan 45 murid semuanya dapat feedback seperti ini. Oh, Masya Allah gitu kan. Udah belajarnya dibantu, medianya berdiferensiasi, terus apa lagi? Eh, Kesalahan analisa dan sebagainya itu diberikan feedback yang akurat, yang individual gitu kan. Insya Allah mereka akan memiliki pengetahuan yang komprehensif. Sehingga setelah itu kita sebagai guru tinggal naikin lagi levelnya gitu kan. Oke, kamu sudah paham, kamu sudah tuntas sampai ke C2 gitu kan. Ayo sekarang kita masuk ke kegiatan C3 gitu kan. Atau kalau di taksonomi Solo di deep learning itu, nah kamu itu sudah sampai ke tahapan multistruktural. Ayo kita naikkan sampai ke level abstrak gitu kan. Nah, maka itu memungkinkan semua itu terjadi Bapak Ibu, sehingga kita tidak lagi terjebak yang tadi ya di kelas yang hanya fokus pada kegiatan lot saja, kegiatan yang ngejar memahaminya saja, gitu ya. Nah ini insya Allah nanti hari Rabu kita akan praktikkan satu persatu, mulai dari bikin promnya, kita bikin asesmennya, kita bikin Jamesnya, kita bikin analisatornya, kita bikin apa lagi nih? Kita bikin soal TKA. Ah, nanti saya kasih bonus tuh game bikin soal TKA. Jadi bikin soal tryout itu nggak perlu lagi bikin dari nol, gitu ya. Kemarin saya sempat ada aplikasi saya yang sempat viral tuh ya. Saya bikin aplikasi DETKA. Ah ini nih, DETKA. DNA Edukasi TKA gitu maksudnya. Nah ini saya bikin aplikasi dengan bantuan Gemini. Aplikasi ini saya bikin semirip mungkin dengan aplikasi simulasi TKA. Jadi biar nuansanya kayak TKA. Termasuk ada timernya dan bentuk soalnya, gitu ya. Nah, soal-soalnya itu nanti dibuat di sini di dalam ada, gitu ya. Nah, dengan aplikasi ini itu banyak sekolah yang testimoni, wah saya kebantu banget karena di kita itu jangankan bikin simulasi seperti ini, bikin soalnya aja kita masih bingung soal TK itu seperti apa sih. Nah, terus gimana kok isi aplikasi ini kok soalnya bisa mirip sama soal TK aslinya? Nah, itu ada caranya gitu ya. Pertama, saya itu dulu ya, konsultasi dulu dengan saya datangi itu Pusmendiknya, saya datangi tim penyusun soalnya, saya ngobrol banyak, saya belajar gimana sih soal TKA karena saya nunggu dari sosmed, saya nunggu dari kebijakan-kebijakan itu kurang jelas buat saya gitu ya. Jadi saya datangi langsung, saya belajar dari mereka. Nah, saya coba kasih contoh bentuk soal. Oh, kayak gini ya, bentuk ya. Nah, udah kayak gitu. Baru setelah itu saya ajarin AI-nya. Gitu ya. Nah, AI di materi saya ini saya sempat membahas di sini ada tentang kenapa Google AI. Nah, kenapa Google AI? Karena pertama, Google AI itu dia itu ada perlindungan privasi dan peduli dengan pendidikan. Kalau AI lain, Bapak Ibu, itu banyak yang nggak ada batasan. Bapak Ibu mungkin pernah lihat ya, kalau saya tuh aktif di dunia AI gitu kan, jadi saya sering gabung-gabung komunitas orang-orang yang memanfaatkan AI. Nah, selain ada yang berbagi hal yang bermanfaat, ada juga yang berbaginya itu justru hal-hal yang negatif gitu ya. Bikin foto sama artis, foto berdua. Wah. Kalau foto berdua mungkin inilah ya. Ini ada yang foto berduanya tapi si perempuannya dibikin pakaiannya nggak sopan gitu ya. Itu foto orang loh dia sama dia gitu. Atau dia bikin foto dari AI generasi sendiri. Nah, dia memanfaatkan AI untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, Google itu sudah komitmen ya, karena VOA sendiri kerja sama Google, mereka datang ke kita, mereka bilang gitu ya, kita sudah komitmen untuk dunia pendidikan, kita punya komitmen untuk menjaga privasi dan membatasi hal-hal seperti itu. Jadi aman buat murid-murid kita, insya Allah. Hal-hal seperti itu nggak akan bisa dilakukan lewat si Gemini ini, gitu ya. Yang kedua, AI itu mereka ketika kita pakai, dia sebenarnya lagi belajar juga. Maka jangan sampai data kita itu dipakai sama mereka buat belajar. Karena belum tentu datanya itu data publik gitu kan. Bisa jadi data pribadi kita. Oh, dipakai buat belajar nggak aman dong. Nah,
Di Gemini untuk versi gratis juga seperti itu, dipakai buat belajar. Tapi mereka komitmen untuk versi edukasi itu mereka tidak melakukan hal itu, gitu ya. Nah, yang mana nih yang edukasi? Kalau Bapak Ibu pakai Gemini, yang loginnya pakai akun belajar ID. Nanti akan ada tulisan edu. Ya, nih coba nih saya praktikin. Ini saya pakai belajar ID. Nah, maka akan muncul tulisan edu. Nah, akun belajar ID gitu ya. Nah, kalau kita pakai Gemini dari sini, itu insya Allah aman, gitu ya. Karena data kita akan tidak akan digunakan oleh mereka, gitu ya. Nah, selain versi yang edu, yang aman juga adalah versi berbayarnya. Nah, saya sendiri punya versi yang Pro dan juga versi yang Ultra. Jadi Gemini itu ada 3 tingkatan. Free, lalu Pro. Nah, di antara free sama Pro itu ada edu. Edu itu sebenarnya sama kayak free. Cuma dia dikasih keamanan yang lebih aja gitu ya. Biar lebih aman buat ekosistem pendidikan. Lalu Pro, di atas Pro ada Ultra. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pakai yang edu atau pakai yang versi free, nanti saat kita simulasi di hari Di hari Rabu, itu mungkin hasilnya akan berbeda gitu ya. Karena saya sendiri pakai yang Pro. Saya dulu pernah pakai yang free Bapak Ibu dan hasilnya memang kurang bagus gitu ya. Kurang bagus. Jadi akhirnya saya belilah yang Pro. Oh, itu saya beli awalnya itu ke Google itu harganya 300.000 per bulan. 300.000 per bulan gitu kan. Oh, lama bagus sih, enak. Pas saya pakai, ternyata beda banget ya hasilnya gitu kan. Nah, tapi kok lama-lama ini juga ya, boros juga ya, 300.000 lumayan juga kan buat kita guru gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya ketemu, karena sering aktif sama orang Google kan. Nah, ketemu lah orang Google yang bilang, oh ini aja Pak, apa namanya, waktu itu sempat ada beberapa teman saya beli ada tuh yang nawar-nawarin murah gitu kan. Nah, ternyata itu banyak penipuan juga gitu ya. Baru pakai bilangnya, misalnya bilangnya 3 bulan, ternyata baru sebulan udah hangus gitu kan, dan sebagainya. Makanya berbagai masalah lah gitu. Nah, sekarang saya ketemu sama yang, oh ini saya mah legal Pak dari Google nih, kita bisa transaksi langsung. Saya lihat transaksinya langsung. Oh iya benar gitu ya. Nah, ternyata dia ngasih harga murah tuh. Jadi Pak Bima kalau misalnya nanti ada yang mau, nanti hubungin aja ke Pak Bima gitu ya. Kalau mau pakai Iya. versi yang Pro gitu ya. Nanti di grup aja lah diobrolin. Insya Allah harganya sama sih kayak Google ya gitu ya. Eh Kalau Google tadi berapa? 300.000 sebulan. Nah, insya Allah ini nggak sampai 300.000 ya. Ada yang 1 tahun, ada yang harganya nggak nyampe 300, ada yang nyampe cuma 250.000. Saya waktu itu beli ya, 250.000. Dan itu bukan sebulan, itu setahun gitu ya. Dan itu ada jejak transaksinya gitu ya. Jadi kelihatan, oh ini benar gitu ya. Ada juga yang versi 10 bulan. Nanti kita obrolin di belakang aja lah kalau ada yang mau gitu ya. Nah, intinya versi yang Pro itu jauh lebih luar biasa. Nah, sampai sempat juga sekolah saya nawarin Pak Bima, Pak Agri ini karyanya bagus-bagus gitu ya. Eh, ada keluhan nggak gitu kan? Nah, saya bilang ada. Saya kadang kalau lagi berkarya itu si pro-nya sendiri itu ada batasan halaman sumber belajar yang saya kasih. Saya bilang gitu kan. Terus yang kedua, kadang saya lagi asik-asik bikin. Asik-asik bikin tuh bukan sejam 2 jam ya. Asik bikin tuh kadang sampai dari pagi sampai jam 2 malam gitu. Saya kadang kalau udah edit kayak gitu. Sampai jam 2 malam, itu tiba-tiba jam 2 malam saya kena pengumuman ini, limit. Anda di limit karena sudah berlebihan menggunakan. Ternyata yang pro ada limitnya. Kalau yang free kan emang ada limitnya ya. Kita pakai kadang sejam 2 jam ada limitnya tuh. Nah, yang pro ternyata setelah sekian jam ada limitnya juga. Nah, akhirnya sama sekolah saya, coba nih yang ultra dibeliin tuh, harganya 3 juta per bulan Pak Bima. Mahal banget Masya Allah ya, 3 juta per bulan. Oh Masya Allah, rasanya luar biasa. Tapi kayaknya kita nggak worth it lah ya beli dengan harga segitu. Tapi memang luar biasa sekali. Tapi menurut saya kalau buat ibu guru, yang free cukup, yang pro lebih luar biasa lagi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba. Nah, ini nanti yang akan saya bagikan ke depannya ya. Mungkin karena waktunya sudah mau jam 3, Pak Bima. Saya hari ini cuma spoiler-spoiler dulu gambaran bagaimana sih contoh implementasi deep learning menggunakan AI gitu ya. Di kelas saya mulai dari tadi
bagaimana murid-murid belajar mandiri menggunakan AI, kemudian analisanya, kemudian bikin projectnya, kemudian bikin apanya. Nah, itu kan saya baru nunjukin produknya, hasilnya. Caranya gimana? Saya juga mau dong kayak gitu kan? Nah, nanti insya Allah ya hari Rabu. Atau ada juga yang mungkin nanya, ah, saya mah di sekolah saya kayaknya nggak bisa kayak gitu, nggak mungkin. Orang murid-murid saya juga kondisi kayak gini, kayak gitu kan? Nah, itu contoh yang fixed mindset gitu kan. Nah, kalau yang growth mindset pasti dia akan berpikir, oh, kalau di sana bisa, maka saya juga pasti bisa. Gitu kan? Gimana caranya? Nah, nanti kita bisa diskusi dengan AI. Termasuk nanti bagaimana menggunakan AI di Oh, ini saya kameranya masih mati ya. Afwan. Nah, bagaimana menggunakan Gemini di handphone gitu ya. Gemini itu sekarang udah bisa kayak video call Bapak Ibu. Kayak WA kita video call gitu kan. Nah, kita video callan sama si Gemini. Saya dulu pernah pakai itu buat kalau buat kebutuhan pribadi gitu ya. Saya mau beli laptop nih, laptop yang sekarang kayak gitu kan. Saya nggak punya teman yang ngerti laptop. Jadi saya harus berangkat sendiri. Saya takut dong ditipu. Nanti kalau ini rusak gimana, kalau ini gimana. Akhirnya saya video call sama si Gemini. Gemini, saya beli laptop baru nih. Menurut kamu gimana? Ah, coba saya lihat, tunjukkan bagian belakangnya. Dilihat. Oh, hasil pengenalan dari saya ini nggak pernah dibongkar. Misalnya gitu ya. Dia tahu baut yang nggak pernah dibongkar sama yang pernah dibongkar. Berarti laptop ini nggak pernah diservis, aman kata gitu. Terus dia nganalisa lagi, coba buka ini, coba buka itu. Oke, audionya aman, oke, keyboardnya aman dan sebagainya. Harganya berapa? Kak Agri gitu kan. Nah, saya jawab segini, oh itu worth it sekali, coba tawar lagi segini. Jadi kayak temen aja ngobrolnya gitu ya. Nah, ke anak saya pun seperti itu. Anak saya kelas 1 SD. Besok dia mau ujian bahasa Sunda. Biasanya kalau ujian IPA, agama, itu saya masih bisa bantu. Ini bahasa Sunda, aduh saya nggak paham lagi bahasa Sunda gitu ya. Akhirnya, nih video call aja sama Gemini. Video call sama si Gemini. Gemini, ajarin Arin dong belajar bahasa Sunda. Oke Arin, kamu mau belajar apa? Tiba-tiba dia ngomongnya kayak guru SD gitu ya. Nah akhirnya dia bisa belajar. Nah termasuk di kelas biologi. Saya pakai itu buat identifikasi tumbuhan, hewan. Jadi murid saya bisa identifikasi, oh ini spesies apa, ini spesies apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi eh insya Allah hari Rabu kita akan banyak praktik ya Pak Bima insya Allah ya. Ya. Saya nggak sengaja nggak kasih banyak hari ini karena kalau kebanyakan nanti udah nggak penasaran lagi gitu ya. Jadi nanti Rabu nggak datang. Jadi eh dan khawatir juga kalau dikasih sekarang nanti Bapak Ibu makin bingung. Nanti malah jadi nganggapnya oh pakai susah lah ribet. Nah saya khawatir seperti itu. Padahal kalau misalnya kita ketemu langsung barangkali pas saya tunjukin aslinya, oh ternyata semudah itu ya. Nah mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada banyak kurangnya dan mungkin ada banyak salahnya, ada banyak kelirunya. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agri, cukup menarik. Saya pasti kalau jadi siswanya juga pasti seneng banget kayak begitu. Jadi pelajaran biologi nggak ngawang-ngawang, nggak apa ya, terlalu banyak melamun, memikirkan sesuatu yang sebenarnya abstrak gitu. Kayak sistem saraf, saraf manusia kayak apa juga kita nggak bisa tahu kalau tidak visually menjalankan yang arah, tapi bagaimana kita mencari tahu lebih dalam. Yang pasti satu hal adalah kita berada di zaman AI yang sudah berada di semua lini kehidupan dan adalah tanggung jawab guru untuk membimbing siswa sesuai dengan zamannya. Jangan sampai mereka hidup di zaman kita, kemudian mereka tetap berpengetahuan sama seperti kita, padahal ilmu dan teknologi di luar sana sudah semakin jauh. Baik Bapak Ibu, karena ini sangat menarik sekali, saya yakin Bapak Ibu juga tertantang untuk mengetahuinya lebih dalam. Yang pertama adalah jangan lupa untuk hadir hari Rabu di SMA 11 dimulai jam 8 pagi, eh, 17 Desember. Eh, Pastikan Bapak Ibu membawa peralatannya karena eh, ini langsung mencoba Bapak Ibu, nggak cuman apa namanya melihat seperti tadi aja. Eh, dan juga kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan,
kami persilahkan supaya nanti eh, ketika pertemuan makin lebih jelas lagi. Saya silahkan yang mau raise hand Ya, atau menulis di kolom chat. Silahkan. pengum- Oh, Pak Bima pengumuman duluan dulu, nih. ya, Oke lah, pengumuman dulu. Pak Bima silahkan Pak Bima. Ya, luar biasa sekali Pak Agri ya, penuh dengan karya ya. Pak Agri itu sobat saya. Kalau sebenarnya bukan sobat sih, kita lawan kadang ya. Karena kalau kompetisi nasional maupun internasional suka bertanding sama dia saya gitu kan. Tapi lawan jadi kawan gitu ya. Karena sama-sama guru biologi ya sering berkompetisi bareng ya, lomba anak-anak kami. Dan beliau juga punya banyak sekali praktik baik ya Bapak Ibu. Nah, tadi kuncinya dalam pengembangan AI itu tadi ada dua. Nah, ada yang sifatnya basic, ada yang sifatnya pro. Nah, pada pada MGMP kali ini, kalau tadi seperti prakata dari Bu Iis tuh, kadang Bu Iis protes sama saya. Kenapa sih MGMP biologi murah banget katanya? MGMP kimia itu sekali datang 150, MGMP matematika sekali datang 150. Kenapa biologi itu cuma 50.000 gitu? Ya, bagi kami istilahnya eh, saya lebih senang ketika misalkan guru ikut workshop dengan biaya yang murah ya, dalam artian uang yang dikeluarkan itu juga nanti akan kita kembalikan lagi dalam bentuk konsumsi ya, dan mungkin pun kalaupun mengambil untuk kas ya itu sedikit sekali gitu, karena saya tidak suka kas MGMP-nya puluhan juta tapi gurunya tidak mendapatkan manfaat dari MGMP itu gitu ya. Nah, saya harapkan guru-guru ini dengan nominal yang murah meriah pelatihan ini, nah itu bisa menyisihkan dana yang lebih besar itu untuk beli yang pro-nya gitu. Jadi tujuannya buat apa? Karena yang pro itu kan nanti akan jadi milik guru itu sendiri gitu. Ya. Kalau mungkin investasi pelatihannya misalkan 100-150 ribu, ya pastinya hanya untuk MGMP apa untuk kas MGMP saja gitu. Tapi kalau investasinya hanya 50 ribu, tapi lebihnya itu bisa Bapak Ibu guru pegang sendiri gitu. Dalam bentuk alat yaitu AI Pro yang bisa dipegang, bisa dibawa pulang, bisa dipraktekin setiap hari, setiap tahun, dan kita nanti kolaborasi bareng di MGMP untuk sama-sama ngulik itu AI supaya bisa menghasilkan produk yang luar biasa gitu ya. Nah, artinya kerja bersama gitu. Itu saya lebih lebih respect untuk seperti itu. Sehingga harapannya nanti Bapak Ibu yang berminat bisa nanti menghubungi kami ya, pengurus MGMP. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agri ya, sebenarnya Pro ini ya kunci dari penggunaan teknologi digital itu kan kadang kapasitas ya. Contoh kita pakai Google Drive, kalau bayarnya murah ya kapasitasnya dikit. Kalau bayarnya mahal, kapasitasnya besar gitu. Begitu juga dengan AI. Nah, ketika kita beli yang Pro, ya itu pasti akan lebih banyak pemanfaatan yang bisa kita gali lebih jauh, dan juga eh, Pro-nya ini mumpung ada promo gitu kan ya, pro dan promo gitu kan yang kita butuhkan. Seperti tadi yang Pak Agri bilang bahwa langganan Gemini Pro itu 300 ribu per bulan ya. Nah, sementara kita coba dengan harga yang lebih murah yaitu 300 ribu per tahun. Ya, sudah dipotong 50 ribu untuk apa kebersamaan konsumsi besok, maka sisanya dapat diskon lagi 250 ribu per tahun. Jadi artinya Bapak Ibu hanya keluar investasi sebesar 20 40 apa 20 ribu ya. 20 ribu ya itu tidak lebih lebih murah daripada harga nasi goreng gitu ya, dengan penggunaan teknologi yang dalam genggaman tangan. Tapi bagaimana Pak kalau saya pengennya nyoba yang basic dulu, no problem gitu. Karena itu pilihannya ada di Bapak Ibu gitu ya. Dalam artian ketika Bapak Ibu ingin nyoba yang basic dulu juga enggak masalah. Istilahnya kita dari MGMP insya Allah akan memfasilitasi ke depannya untuk upgrading terus-menerus dari segenap guru biologi. Ya, seperti itu mungkin pengumumannya, sekedar pengumuman Bu Vina. Oke, terima kasih Pak Bima atas pengumumannya. Jadi, Bapak Ibu harus mempersenjatai diri dalam belajar itu bukan yang biasa-biasa aja lagi, tapi dengan AI di mana membutuhkan tools, membutuhkan ya kita kan insya Allah semuanya udah GR di belakangnya harus berinvestasi lah untuk berlaku profesional begitu ya Bapak Ibu ya. Eh,
ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk pengembangan diri kita maupun murid kita. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, jika ada pertanyaan, mumpung Pak Agri eh, masih ada waktunya sekarang, mungkin ada pertanyaan dari hal-hal yang sudah dipaparkan dalam materi sebelumnya. Silahkan, Bapak Ibu. Ya, ini baru Gemini ya Pak Agri ya. Gimana apa Gemini itu udah ada notebook LM-nya. Jadi hanya dengan satu Gemini kita bisa pakai macam-macam gitu ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Jadi Betul ya Pak ini ya. baru Kalau Gemini sama Notebook LM. Padahal Google produk itu banyak banget, banyak, Bu. Ada betul betul. Veo, ada Fits, ada apa? Oh, banyak banget, Bu. Ya, itu nggak akan cukup lah waktu kita. Eh, ya, Fits ya, yang Hmm. yang suka sekarang itu bikin aplikasi itu AI Studio itu juga Gemini ya Pak ya. Ya, ya, AI Gemini, Studio. kemudian ada untuk bikin web, ada Firebase mungkin ya Pak ya. Kebetulan kemarin saya mengikuti KKA Pak, guru biologi kalau nggak salah dari Cibitung juga ada ya Bu. Siapa tadi Ika, sama-sama teman saya pelatihan coding dan kecerdasan artifisial 5 hari kita baru selesai kemarin. Dan memang AI ini apa ya, mengubah cara pandang guru maupun siswa dalam hal pembelajaran maupun tadi asesmen Pak. Saya tertarik banget dengan tadi bagaimana kita menjadi orang yang objektif ketika kita itu memberikan penilaian kepada siswa, dan apalagi dengan tadi saya belum pernah tuh pakai JEMS itu Pak. Apalagi ketika ketika nantinya eh, kita itu memberikan feedback itu udah keseluruhan, keseluruhan persentasenya kita tahu di mana dia tidak bisanya, begitu ya Pak ya. Ya, Jadi saya rasa AI ini benar-benar akan menjadi asisten kita seperti tadi Jarvis di film Iron Man gitu ya Pak ya. Tapi eh, kalau sebagai guru mah butuhnya ya minimal-minimal bagaimana kita melihat murid mulai dari asesmen. Dan tadi saya tertarik banget dengan flip itu tadi Pak. Jadi siswa dulu yang belajar, baru eh, baru kita melihat apakah mereka itu sudah sesuai dengan eh, apa yang kita harapkan, dan juga apakah mereka bisa dibuat pengayaan. Karena hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak itu udah outstanding dari pembelajaran yang ada di kelas. Biasanya sel ya cuma sampai situ, tapi lama-lama kok tadi udah belajar alge apa eh, karbon betul. karbon fix ya Pak ya. Karbon Ya. fix walaupun di kelas 12 belajar tapi itu udah advance banget. Ya Bapak Ibu mungkin juga tertarik lebih banyak seperti saya dan ingin menanyakan sesuatu. Mungkin Bapak Ibu waktunya masih ada 6 menit lagi jika ada pertanyaan atau lebih excited jika nanti apa namanya memberikan eh, langsung gitu kali ya Pak ya. Tutor Mhm. secara langsung kayaknya Bapak Ibu di sini akan semakin mengerti, semakin memahami. Iya. Begitu. Eh, Bu Wina Ada boleh? Ibu Nur. Yes, Ibu Iya, Nur. baik, baik. Tertarik Bu Wina benar. Karena saya sendiri selama ini baru ter, maksudnya gini, baru kenal dan baru mencoba memakai ChatGPT. Ternyata ini lebih dari itu, dari satu yang dikenakan Mak Angri aja udah gitu. Eh, Cuman begini, mungkin Pak Wira, saya manggilnya siapa ya? Pak Wira. Hmm, dari banyak produk itu, sebenarnya kan pertanyaan saya, em, alat yang kita butuhkan artinya begini. Kalau saya sendiri kan mungkin punya laptopnya itu tidak seperti laptop-laptop sekarang yang speknya tinggi kayak gitu kan. Standar aja Pak Wira sekedar bisa Excel dan bisa untuk Word gitu kan. Dan PPT juga masih mungkin masih yang jauh gitu kan dari yang Pak Wira tadi tampilkan. Nah, kira-kira kita itu butuh alat seperti apa sih untuk bisa menciptakan itu gitu untuk mendukung hasil karya yang seperti tadi Pak Wira tampilkan gitu. Artinya biar kita besok hari Rabu itu paling tidak eh, bisa gitu, minimalnya kita
ada yang kita siapkan untuk peralatannya. Gitu. Terima kasih, Bu Ina. Monggo. Silakan Pak Agri langsung dijawab mungkin. Ya Bu, jawabannya kita butuh 3 Bu. Yang pertama, 4 deh. Yang pertama kita punya kemauan. Yang pertama yang paling penting ya. Yang kedua, kita punya laptop ya. Mungkin saya lebih enak sih pakai laptop ya. Walaupun pakai HP, pakai tablet juga bisa, tapi laptop Hmm. laptop apapun itu walaupun speknya rendah itu nggak masalah gitu Oke. ya. Yang ketiga, kita butuh browser. Butuh browser. Cuma butuh browser lah. And lebih enak lagi pakai Chrome gitu ya, pakai Hmm. Chrome. Dan yang terakhir itu butuh internet. Nah, asal bisa connect internet itu bisa. Jadi eh kalau tadi Ibu cerita saya masih pakai Word, saya masih pakai ini, saya pakai itu gitu kan. Nah, sekarang tadi kembali lagi ke apa yang saya tunjukkan. Apakah saya bikin aplikasi itu tadi pakai eh aplikasi kayak tools yang luar apa sih, yang rumit-rumit? Enggak. Lihat, ini formatnya apa? Nih ini saya lupa, saya udah nggak share screen lagi. Tadi pas saya klik 2 kali, kebukanya apa di mana? Kebukanya di Chrome kan. Jadi aplikasinya pun basisnya browser HTML. Hmm. Kita nggak perlu install apa-apa. Bahkan tadi Ibu mau pakai biasa pakai Microsoft Word misalnya. Itu sebenarnya kalau ibu pakai browser pun cukup pakai Google. Ada namanya Google Docs. Itu sama banget kayak Microsoft Word. Tinggal ketik di sana. Bahkan lebihnya, kita bisa edit bareng-bareng. Jadi kalau misalnya anggaplah kita lagi bikin eh, laporan gitu kan. Nah, bikin laporan, kita tinggal ketik laporan. Nah, pas kita mau share, biasa kita share gimana? Kita upload dulu tuh si Microsoft Word ke WhatsApp. Habis itu nggak tahu kemana hilang gitu kan aplikasinya. Nah, share lagi dong, di-share lagi. Atau misalnya pas di-share, saya udah revisi ya. Nah, hasil revisinya di apa? Di-upload lagi kan? Nah, sekarang kalau misalnya basisnya browser, berarti kan tersimpannya di penyimpanannya Google, di cloudnya Google gitu kan, di drive kita gitu. Nah, jadi ketika direvisi sama orang atau di kolaborasi itu udah langsung di file itu aja, nggak berubah filenya, linknya nggak berubah. Jadi kita mau bikin PowerPoint, kita mau bikin presentasi, kita mau bikin laporan, itu semua cukup dilakukan di browser. Termasuk bikin aplikasi tadi. Mungkin kebayang, loh bikin aplikasi kan harus bisa coding, harus bisa ini, harus bisa itu. Tenang Bu, yang ngodingnya AI-nya. AI-nya yang ngoding, kita yang nyuruhnya. Dia kita suruh bikin aplikasi apa. Nanti hari Rabu insya Allah kita praktikan. Contoh tadi yang Jarvis gitu kan. Ibu tinggal Ibu tinggal ngobrol aja sama AI-nya gitu ya. Kalau anggaplah Ibu nggak bisa prompt bagus banget gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah kebantu sama Gemini 3. Sekarang ada Gemini 3. Kalau ChatGPT kan ChatGPT 5 sekarang yang terbaru kan. Nah, sekarang Gemini 3. Nah, Gemini 3 itu di penilaian adalah lembaga yang menilai kecanggihan AI itu sekarang AI terbaik itu dipersembahkan untuk Gemini 3. Artinya Gemini 3 ini salah satu fiturnya adalah kita cukup ngeprompt sedikit aja dia bisa paham maksud kita apa. Itu kelebihannya. Jadi ibu anggaplah curhat gitu ya. Saya tadi lihat presentasinya Pak Agri bikin aplikasi kayak Jarvis, bisa sensor-sensor gitu dari pakai tangan gerakan-gerakannya. Jadi intinya dia identifikasi si sampelnya. Gimana caranya ya? Oh, siap, saya tahu. Itu caranya aplikasi seperti ini, saya buatin ya. Oh, nanti jadi kodenya. Nah, udah jadi kodenya, keluarkan pratinjaunya tuh previewnya. Oh, kok aplikasinya nggak sesuai ya? Kok ini aplikasinya ada kesalahan di sini. Nah, ngomong lagi ke Gemini-nya, itu tadi ada yang salah. Jadi tugas kita bukan ngebenerin kodenya, tapi suruh Gemini benerin kode itu. Itu ada yang salah, tolong diperbaiki. Oke, saya perbaiki lagi kodenya, diperbaiki kodenya. Gitu ya. Jadi cukup pakai browser Ibu, nggak butuh apa-apa. Nah, tapi tentunya tadi seperti kan oleh sampaikan Pak Bima, kalau Ibu nyobanya pakai yang free, mungkin tadi ada perbedaan hasil dengan apa yang saya tunjukkan gitu ya. Termasuk tadi misalnya pakai Google Docs, mau ngetik, Ibu tinggal ketik pas lagi rapat misalnya nih, oh hari ini misalnya hari ini belajar sama Pak Agri tentang menggunakan AI, Gemini. Tadi fitur Gemini 1 ABA, 1 2 B 3 C atau Flip Classroom. Itu ada pra-nya, ada ininya. Apalagi tadi ada yang kelewat gitu ya. Nah, itu kalau pakai yang Pro, maka di Google Docs-nya itu di atasnya ada lambang Gemini atau pas Ibu blok aja teksnya, nanti keluar icon Gemini. Lalu tinggal suruh
Gemini-nya misalnya lengkapi atau rapihkan. Nanti sama dia, kalau kita nulisnya kurang, dilengkapin. Kalau kita minta apa? Dielaborasi. Kalau kita minta bikin dirangkum, dibikin tabel dan sebagainya itu. Jadi intinya dengan Pro itu terintegrasi ke semua produknya. Jadi semua produknya ada AI-nya. Termasuk tadi Google Feeds bikin video. Kalau bisa kita ngedit-ngedit sendiri, sekarang suruh AI aja ngedit videonya sendiri. Intinya memang ada ya begitulah namanya juga mereka bikin alat canggih kan tentunya nggak mau gratisan ya mereka juga nyari uang gitu ya. Insya Allah. Oh iya Pak Bima, oh izin nambahin ya. Jadi kalau nanti ada yang mau kan nanti bisa hubungi Pak Bima. Nah nanti ada dua cara. Cara yang pertama, ibu kalau misalnya mau ya mau pesan itu ibu bisa kasih email yang ibu mau jadikan pro. Misalnya ibu sekarang mau, oh saya mau pakai email pribadi saya nih, yang ini nih. Nah ibu bisa pakai cara itu, ibu kasih aja emailnya aja, nggak usah sama passwordnya. Nanti passwordnya di itu apa namanya Dihack. di hack sama sellernya. Karena ya, bukan saya ya, saya juga nggak bisa. Ada sellernya lagi, saya juga cuma menghubungkan aja ke dia gitu kan. Apa tadi Pak Bima bilang ada pemotongan-potongan harga itu karena harapannya saya negonya kalau beli banyak tolong dimurahin ya gitu. Itu ya mudah-mudahan nanti dapat jadi harganya jadi murah kalau yang pesan banyak kalau dikit ya Allah alam gitu ya. Nah, terus cara yang kedua bisa juga pakai email baru. Nah, kalau email baru, misalnya ibu bikin email baru sekarang, terus jangan diapa-apain dulu tuh, udah jadiin emailnya aja, terus kasih email dan passwordnya. Jadi kalau yang pesan itu kasih email dan passwordnya kalau yang baru, atau pakai email yang kalau udah lama kasih email yang pribadi, misalnya emailnya aja nggak usah sama passwordnya. Tapi kalau email pribadi, artinya nanti aktivasinya mandiri. Jadi Bapak Ibu perlu buka-buka email, perlu aktivasi, nanti diklik-klik-klik, nah sampai selesai gitu ya. Nah, kalau yang ngasih email baru itu apa? Nanti diatur sama si sellernya. Jadi ibu tinggal terima jadi dibalikin lagi. Nih, silakan login. Nah, pas login tuh udah berubah ya jadi pro gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh ini dia itu sudah dapat ini kan sebenarnya kan resmi ya. Artinya kalau resmi kan berarti ada limitnya dong gitu ya. Ada limit batasan jumlah yang bisa dibeli atau diskonnya atau promonya ada batasan waktu dan sebagainya. Dan dia udah ngelakuin ini dari bulan Oktober kalau nggak salah, bulan Oktober. Nah, jadi terakhir minggu lalu itu dia bilang, Pak, saya stoknya tinggal dikit ya, dia bilang gitu. Jadi saya nggak bisa banyak-banyak. Kalau emang ada yang mau, eh, kabarin aja, kasih tahu. Tapi saya nggak jamin berhasil. Jadi Bapak Ibu nanti yang pesan, entah pakai email pribadi atau pakai email atau ngasih email, belum tentu semua berhasil ya. Jadi kan nanti rezeki-rezekian aja lah ya. Yang berhasil berarti rezekinya dapat, ya enggak, mohon maaf gitu ya. Mungkin nanti bisa pakai cara lainnya. Tapi mudah-mudahan semuanya dapat. Itu ya tambahannya. Baik. Mudah-mudahan jawaban tadi pertanyaan juga terjawab ya. Jadi Ya, cukup bagaimana Bu Nurwidi? Apakah sudah terjawab? Yang penting ada internet sama Iya, siap. tools apa Ya, namanya berarti laptopnya enggak, sama iya, berarti saya nggak khawatir Bu Wina karena biasa laptopnya bukan laptop yang baru gitu, masih oh gitu. udah Iya iya. sepuh seperti yang yang punya itu yang yang Ya, kerja sepuh. yang yang pasti kerjanya itu komputernya Google bukan kita. Jadi Ya kita yang benar. ya pakai tadi AI Terima itu. kasih Pak Angri. Oh tadi ya, tertariknya ada VR-nya itu ya. Kalau iya. sekolah negeri mah VR aduh banget itu. Ada Bu VR. yang jual Ya, cuma saya dua mah puluh ribu tertarik ada. semuanya Bu Oh ada Wina, ya. mulai dari pembuatan PPT sampai di asesmennya itu menarik sekali. Iya, ya dan saya yakin itu semua AI akan meringkas semua pekerjaan-pekerjaan dari guru. Tapi bukan berarti guru itu akan tergantikan ya Bapak Ibu, karena eh, kita dibutuhkan tetap saja AI itu memang akan menangani pembelajaran-pembelajaran dasar, kemudian bisa membuat produk-produk inovatif, kemudian menggagas semua hal yang akan menjadi pekerjaan kita dalam administrasi, tapi dalam hal mengembangkan empati dan aspek kemanusiaan, kemudian pengembangan karakter itu adalah tetap tugas dari kita seorang guru. Saya rasa untuk diskusi hari ini, webinar hari ini bisa dicukupkan karena saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk praktik langsung di hari Rabu di SMA Satu Setu. Eh, dan saya yakin Bapak Ibu dengan melihat sekarang eh,
pasti akan membawa teman-temannya karena ingin belajar bersama supaya nanti bisa berpraktik baik di sekolahnya masing-masing. Karena dengan belajar notebook LM, Gemini, dan lain sebagainya, ini tidak cuma dipakai di biologi, Bapak Ibu, tapi di semua pembelajaran. Jadi jangan lupa untuk membawa teman-temannya nanti ke SMA 1 Setu, kita bersilaturahmi, tapi dalam konteks kita belajar bersama demi generasi mendatang. Jadi, Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa untuk melakukan presensi. Kemudian, boleh diakhiri, Pak Bima? Ya, silakan. Baik, Silakan. terima kasih. Pak Agri, terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Semoga guru biologi akan semakin maju di depan, seperti yang tadi Bu Is bilang, bahwa biologi, MGMP biologi adalah MGMP yang paling eh, selalu belajar, selalu belajar, selalu terdepan di MGMP lain. Eh, jadi eh, nanti kita akan bertemu lagi di hari Rabu, insya Allah. Apalagi ya, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam hal saya membawakan acara ini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa Astagfirullah wa atubu atubu ilaik. ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di SMA 1 Setu. Terima kasih Pak Agri dan juga Bapak Ibu panitia dan Bapak Ibu guru biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi presensi. Ya, terima kasih Pak Agri. Azan Baik, asar sudah berkumandang. Sekalian siap. kita izin pamit ya. Saya Iya. pamit. Saya juga izin Ya, Sampai pamit ya, Pak berjumpa Bima. di hari Rabu, Pak Anggi. ya, Semua sampai sehat ketemu semuanya. semuanya. Ya, Jangan kita lupa ketemu semuanya. nanti diingatkan membawa perangkat ya, Bu. Bu Oh iya, Tili. boleh Iya, Pak. iya, kalau ibu-ibu biasanya nanti perangkatnya botraman itu loh, Pak. Oh Ada iya. meja, ada ada cobek gitu nanti. Boleh itu juga bawa Bu. Jadi Itu ada peralatan ibu-ibu ini. perangkat ngerujak, ada Saya Nah, perangkat buat workshop gitu ya. iya, benar. Ya, mohon izin Pak Bim, Pak Ya, Agri, dan silakan teman-teman silakan. semuanya. Terima jangan kasih lupa semuanya. ada sesi foto katanya. Lupa Oh, ada sesi oh fotonya. iya. Besok di sana Besok ya langsung Pak Rabu. sesi Siap. fotonya. Mudah-mudahan lebih rame nanti ya roomnya. Heeh. Ya Pak, pamit Ya, Pak. mari-mari. Assalamualaikum Saya akhiri dulu Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.